Ya, Tuhan bilang begini. Kalau kamu sudah pintar, aku tinggalkan kamu. Saya kaget. Tuhan, engkau senang aku bodoh. Saya tidak mengerti maksudnya. Istilahnya I did not get the point. Kenapa? Ketika Tuhan bilang, kalau kamu sudah pintar, aku tinggalkan. Saya bilang, maksudnya apa Tuhan senang saya jadi orang bodoh? Tuhan senang saya tidak pintar-pintar. Saudara, saya balik bertanya, karena saya tidak mengerti poinnya, saudara. Ya, ternyata maksud Tuhan adalah, kalau kamu sudah merasa kamu menguasai firman Tuhan, kamu mau khotbah semaumu tanpa tanya aku, kamu mau ajar orang seenakmu tanpa bertanya kepadaku, maka aku tinggalkan kamu. Berarti, ya kamu kepintaranmu saja yang jalan. Nah, sejak itu saudara, saya tidak pernah punya catatan khotbah lagi. Dulu saya punya catatan khotbah. Dari saya mulai SMP, SMA, saya punya buku tebal untuk mencatat khotbah-khotbah pendeta saya. Kalau saya khotbah, saya catat. Sehingga saudara, karena saya punya catatan, kadang saya malas berdoa. Sehingga tinggal cari catatan, buka. Saya khotbahkan aja yang mana saja. Dan karena itu sudah kasarnya saya kuasai poin-poinnya, saya bisa khotbah dengan lancar. Ternyata Tuhan tidak mau seperti itu. Maunya setiap kali kau berkhotbah, ya Tuhan ada satu ayat mengatakan, Dia memberikan benih bagi penabur. Jadi hari tugas kami menabur. Berarti apa? Selalu minta. Apa benihnya Tuhan? Nggak bisa. Di sini kalau mungkin tanya informasi dulu. Edo, kalau yang hadir acara Sabtu apa saja? Oh, kalau gini. Oke, saya akan rasanya cocok bicara ini. Tidak akan dapat sesuatu, saudara. Dan tidak akan terjadi sesuatu. Jadi tadi saya berdoa, Tuhan, apa Tuhan? Dan Tuhan ingatkan satu ayat ini. Ya, dan ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, saudara, kita akan lihat sekarang buka Alkitab kita bersama dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Kita mau belajar hal yang sederhana, karena kekristenan banyak hal yang sensasional dan spektakuler, sehingga yang sederhana dilupakan. Saudara ingat Tuhan mengajak mencari murid orang-orang yang sederhana. 12 murid Tuhan bukanlah orang yang berpendidikan tinggi. Ya, yang berpendidikan tinggi cuman bukan murid langsung Tuhan, ya. Yang dari antara 12 tapi yang sekolahnya tinggi cuman Rasul Paulus. Sisanya orang-orang yang tidak sekolah tinggi. Ya, mungkin cuma bisa baca tulis, tidak terlalu pintar. Tetapi memang Tuhan mencari orang-orang yang bodoh supaya bergantung 100% sama Tuhan. Kalau orang pintar kadang-kadang sudah, kalau kejeduk, baru bergantung sama Tuhan. Kalau sudah ketemu jalan buntu, baru berseru kepada Tuhan. Nah, ini kalau orang pintar selalu seperti itu, saudara. Makanya kadang saudara dan saya perlu menghadapi satu masalah yang kiri kanannya tembok, ya, depan belakangnya tembok. Mendongak ke atas tidak bisa naik. Nggak akan ada orang yang bisa mengeluarkan saudara dan saya dari masalah itu. Supaya saudara dan saya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, orang yang bergantung 100% sama Tuhan akan taat 100%. Ini intinya. Jadi kalau saudara, kenapa saya nggak bisa taat? Berarti saudara harus siap-siap di proses Tuhan untuk bergantung 100%. Ya, daripada dipaksa taat, lebih baik sekarang ini dari keadaan baik-baik belajar taat. Jangan sampai Anda remuk dulu baru mau belajar taat. Ya, hasilnya saudara itu biasanya prosesnya sangat berat dan hasilnya bisa sangat lama. Ya, tapi banyak orang kita peringatkan berkali-kali pun mereka tetap berjalan sampai kalau orang Jawa bilang kejedok, mentok, ya, baru kemudian mulai mau berubah. Ya, kiranya saudara-saudara kita di sini hadir jangan sampai Tuhan memproses kita seperti itu. Ingat firman Tuhan juga dikatakan seperti apa? Palu. Ya kan? Kalau dibentuk baik-baik tidak bisa, dikebuk pakai palu. Ya, ada resikonya ketika saudara dan saya Tuhan perlakukan dengan lembah lembut, Tuhan perlakukan dengan panjang sabar. Kita sering kali merasa apa yang kita lakukan tidak salah fatal, tidak salah besar. Kenapa? Buktinya Tuhan nggak ngapa-ngapain kita. Nah, seringkali saudara orang Kristen itu karena belum kenal benar dengan hati Tuhan. Kalau semuanya baik, mereka rasa tidak ada yang perlu diperbaiki di hidup mereka. Ya, kalau ada sesuatu yang buruk, baru mulai tanya, saya salahnya apa? Syukur-syukur nanya salahnya apa? Ya, seperti Pak Jeffrey tadi bilang, tiap hari nengkin setan. Kalau setan mengadu ke Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain, kok aku nggak apa-apain dia. Ya, kan susah ya, saudara. Ya, nah memang saat-saat ini kita harus mengerti, saudara. Alkitab katakan, setan sudah dikalahkan. Ya kan, di kayu salib Tuhan bilang, hai maut mana sengatmu. Ya kan, iblis sudah
Silakan, kalau sudah kalah nggak bisa buat macam-macam. Cuman roh daging kita ini yang belum kalah, saudara. Ya, kedagingan kita, egoisme kita, kekerasan hati kita, karakter-karakter kita yang belum diproses, itu yang membuat kita sulit sekali taat sama Tuhan. Maka, saudara, kalau orang tidak taat, Tuhan punya resep kuno yang sangat mujarab, yaitu dilempar ke dalam masalah. Dan tidak akan segera selesai, tidak akan mudah jalan keluarnya. Di sanalah mereka terus katakan, hanya Engkau yang bisa menolong aku. Kalau sudah ngomong gitu, lebih gampang taat. Ya, saya paling senang pelayanan rumah sakit, saudara, terus terang. Ya, saya senang. Kenapa? Kalau sudah dokter Singapura tolak apa-apa, apapun kami sampaikan dia akan ya. Saudara, ya kenapa? Karena sudah nggak ada harapan. Tapi sepanjang ada harapan, ada teguran, dia tidak akan mau nurut. Disampaikan apa? Enggak. Tapi kalau sudah baru, tolong ya Pak, apa kata Tuhan? Apapun kata Tuhan, saya mau nurut. Tapi kalau sebelumnya, sebentar dulu Pak, saya cari pendeta lain aja. Mungkin Bapak keras sekali sih, Bapak ini dosa melulu dikutik. Pendeta lain aja yang kasih penghiburan, pendeta lain aja yang mungkin doakan saya dan sembuh. Saudara, ini yang sering terjadi. Baik, sekarang kita mulai ayat ini, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan gairahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita mau lihat ayat ini. Saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Jadi, saudara, posisi orang macam-macam kan. Ada orang tidur, ada orang duduk, ada orang berdiri, ada orang jalan, ada orang lari kan. Nah, saudara, Tuhan bilang, berdirilah teguh. Saudara, kalau lagi tidur, dia perlu tidur, bangun, baru bisa berdiri, baru bisa lari atau jalan kan. Jadi stepnya masih panjang, beberapa step. Kalau dia sudah berdiri, dia dengan mudah tinggal melangkah atau lari kan. Tinggal satu langkah lagi. Nah, saudara, Tuhan mengajar kita berdirilah teguh. Berarti apa, saudara? Tuhan tidak mengajar saudara dan saya kalau lagi semua berjalan baik, orang Kristen umumnya lengah. Mereka merasa saya sedang diberkati, saya sedang Tuhan tolong, saya sedang hubungan saya sama Tuhan sedang baik dan segala macam, dan mereka lengah. Dan mereka merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Ini masalahnya, saudara. Ya, sehingga bersyukurlah kalau ada masalah datang kepada saudara dan saya, karena masalah adalah masa untuk mencari Allah. Kenapa? Adalah perlu saudara dan saya mengalami masalah di mana tidak ada orang bisa tolong dan bereskan. Supaya, saudara, orang yang sangat bergantung akan sangat taat. Rumusnya hanya itu, saudara. Saya banyak ketemu orang-orang yang, maaf kata, ya, keras hati. Orang-orang yang diberitahu pun masih bantah-bantah. Bahkan bilang, Bapak pendeta keempat yang ngomong. Loh, sudah 4 orang apalagi? Kadang dia tunggu ke-5, ke-6, ke-7. Kenapa? Dia tunggu sampai ada orang yang ngomong persis maunya dia, baru dia akan bilang, ini dari Tuhan. Kalau yang tadi-tadi bukan dari Tuhan. Saudara. Nah, kita lihat kembali di sini firman Tuhan bilang, berdirilah teguh. Berarti apa? Kita jangan terlena, saudara, penuh dengan mimpi-mimpi indah. Orang Kristen merasa, kalau sudah ikut Yesus, sudah jadi jemaat gereja, sudah rajin ibadah, everything will run well. Tidak seperti itu. Kenapa? Orang sekolah, dia rajin, nggak pernah bolos, betul? Nggak pernah lawan gurunya, betul? Nggak bikin ribut di kelas. Tidak berarti kemudian gurunya bilang, okay, because you are so nice, nggak ada semesteran, amin. Kamu di naik kelas otomatis, begitu? Begitu? Nggak ada ulangannya, begitu? Begitu? Jadi, saudara perhatikan, justru saudara, ya, di sekolah pun ada, misalnya presensinya berapa persen? Di bawah 80% nggak boleh ikut semester, nggak boleh ikut ujian. Ada. Jadi apa? Kehadiran saja tidak cukup. Betul? Hadir doang nggak cukup kan? Rajin hadir saja tidak cukup kan? Kenapa? Justru orang semakin banyak hadir, semakin banyak mereka ikut pelajaran, semakin banyak ulangan atau semesteran yang bisa diikuti. Betul? Coba kita rubah dulu pola pikir kita. Jangan bilang, saya tambah rajin ibadah kok masalah tambah banyak. Loh, memang iya, karena kalau tambah rajin sekolah berarti boleh ikut ujian-ujian lebih banyak kan? Nah, jangan bilang saya udah rajin, ini kok masalah. Loh, ini belum selesai, ini lagi. Bersyukurlah kalau Tuhan mempercepat ujian-ujiannya supaya cepat naik kelas.
Jangan kita bilang, tambah tekun kok tambah kacau ya. Banyak orang merasa dia tambah sungguh-sungguh. Dia tambah nggak nyaman. Kenapa? Masalah tambah banyak nyerang dia. Dia bilang, wah setan tidak sedang saya bersungguh-sungguh. Padahal tambah sungguh-sungguh, ujian-ujian, mata pelajarannya, subjek-subjeknya boleh dia ikuti. Nah, ini dulu kita merubah pola pikir kita supaya nggak keliru. Ya, nah kita kembali lagi saudara. Ya, banyak orang bermimpi saudara. Ya, bahwa hidup kekristenan itu nyaman, enak. Hidup kekristenan itu semua akan berjalan, dia ratakan dan dia luruskan. Betul, dia akan ratakan dan luruskan kalau jalan yang dia buat. Kalau yang kita buat dia nggak sibuk, saudara. Betul? Tuhan itu tidak sibuk membuat jalan baru. Karena Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan dia tidak bilang, aku akan bikin jalan dan aku kebenaran dan hidup. Tapi dia bilang, akulah jalan. Berarti jalannya kan sudah ada. Atau apa Tuhan bilang, akulah rencana jalan, begitu? Tidak, berarti sekarang temukan jalan yang Tuhan mau saudara dan saya jalan di atasnya, itu aja simpelnya. Kalau sudah temukan jalanlah di sana, selesai. Ada masalah Pak? Ada. Ada problem? Tetap ada. Lihat saudara, orang Israel walaupun Tuhan bawa keluar dari Mesir, ya kan? Di perjalanan kan ada kok tidak dapat air, ya kan? Di perjalanan apalagi? Saudara lihat, ada airnya pahit. Ya apa ya? Tidak, kemudian di perjalanan Tuhan sediakan Coca-Cola, Pepsi, dan lain-lain. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Nah, kita mau perhatikan lagi. Sekarang kita mulai buang mimpi-mimpi kita. Bahwa ikut Kristus itu pasti semua enak. Tidak. Ikut Kristus ada bagian dan saat yang tidak enak. Justru saat yang tidak enak itu, saudara, membuat rohani kita tumbuh. Lihat, saudara dan saya jujur, rajin berdoa ketika lagi sedang diberkati, apalagi susah. Susah. Berarti Tuhan tahu resep kunonya, kasih aja masalah, dia akan rajin. Dan kalau kasih berlimpah, dia lupa. Alasannya Tuhan, libur dulu, cuti, izin. Ya kan? Izin, betul? Oke, hujan cukup lebat. Ya, jangan khawatir, tidak ada bocor. Ya, jadi jangan, wah payung mana gitu. Tenang. Ya, ini bukan Indonesia. Jadi terawat gedungnya. Ya, kalau Indonesia mungkin kita panik, saudara. Baik. Jadi yang kedua, saudara, Tuhan bilang apa? Jangan jadi orang Kristen. Lihat, tadi orang yang baring, sekarang orang yang duduk. Duduk-duduk doang, apa saudara? Mereka dengar tidak kerjakan, mereka tahu tidak lakukan. Ya kan? Banyak orang saudara senangnya sensasi-sensasi ibadah. Banyak orang Kristen senangnya, maaf kata, mereka suka hadir di kalau ada pembicara terkenal. Bukan karena dengan ikut pembicara terkenal mereka dapat firman yang bermutu, pengajaran yang baik, tapi hanya untuk meningkatkan jam terbang mereka, kehadiran mereka. Saya, pendeta dari anu saya hadir, pendeta dari anu saya hadir, saya hadir. Terus diajar apa? Sudah lakukan? Enggak, cuman saya beritahu saya hadir di sana. Loh, terus buat apa? Untuk kebanggaan saya hadir waktu pendeta itu khotbah. Saya hadir waktu si ini. Terus buat apa? Banyak, sangat banyak. Ya, oke. Sekarang apa? Kita Kristen disuruh berdiri teguh. Artinya apa saudara? Kita disuruh bersiap hanya satu langkah lagi untuk jalan, hanya satu langkah lagi untuk lari kan? Tidak lagi 2-3 langkah. Maksudnya apa saudara? Kalau jadi orang Kristen, kita jangan harus dengar firman yang tinggal, sudah tahu benar-benar ngerti yang benar, tinggal lakukan kan? Hanya satu langkah lagi. Jangan, saya nggak ngerti Pak, saya nggak tahu. Saudara. Makanya saya sering kan kalau konseling kan orang suami istri, kalau ini ngomong gini, saya dengerin aja. Kok saya dengerin saudara? Ini biarin. Kenapa? Habis itu, udah ya, Tuhan ngomong apa denger ya. Karena kembali saudara, walaupun orang menikah ada dasar cinta, amin. Ada kan dasar cintanya? Bukan karena dasar frustrasi. Betul? Ya udah umur, ya kebetulan dia mau, udahlah. Amin. Kan tidak mungkin, minimal walaupun sudah umur tetap ada milih-milih kan. Amin. Syukur-syukur sekian syarat terpenuhi. Amin. Iya, syaratnya kan lihat saudara. Waktu awal-awal kan syaratnya ringan-ringan. Amin. Misalnya, ya dia sabar sama saya, dia pengertian, dia menyayangi, ya. Tapi sudah nikah kan tambah lagi syaratnya, amin. Dia harus punya waktu buat saya, amin. Tambah apa berkurang? Apa sudah nikah? Ya sudah, saya nggak punya syarat apa-apa. Dia mau ngapa-ngapain nggak apa-apa, dia sudah suami saya, begitu. Justru bertambah kan, dia harus punya waktu sama saya, dia harus kan semakin banyak pengharapan dan pengharapan, amin.
Nah, kembali lagi coba saudara lihat. Disuruh berdiri teguh, berarti apa? Ada orang sudah berdiri, tapi kadang-kadang mau duduk lagi, kadang-kadang mau tidur lagi. Maksudnya ada orang yang sudah punya pengertian firman, sudah siap melakukan firman, sudah siap diberkati, tapi kemudian lemas lagi, kacau lagi, mundur lagi. Kalau kita katakan dengan berdiri kan cuma satu langkah lagi nih untuk jalan. Tapi kemudian mereka tidak lakukan. Saudara, banyak. Ya, oke. Sekarang kita akan konsentrasi lebih. Berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, banyak orang Kristen ini, ya, sudah siap menjadi pelaku firman. Udah siap, dia berkata, Tuhan apapun yang kau katakan, whatever you said, apalagi itu istilahnya, your wish is my command. Ya, pokok kau katakan apa, siap. Tapi kemudian saudara, perhatikan, tidak berarti saudara dan saya bisa tetap memelihara roh yang seperti itu. Tidak setiap hari roh kita menyala-nyala. Kadang ada saatnya itu padam. Ada saatnya kita datang ibadah dengan hati yang sama sekali tidak ingin ibadah. Ada hati yang tidak ingin nyanyi. Ada hati yang tidak ingin memuji. Cuman ya saya datang. Terus dikhotbahin apa aja nggak masuk. Karena bengong begitu. Ya, terus apa lagi? Ada saatnya kita punya problem yang sangat berat. Kemudian kita dengar khotbah sepertinya tidak menjawab dan memberi solusi. Kemudian ada janji-janji Tuhan yang kita tunggu-tunggu, mana? Kok nggak terjadi? Mana tidak terbukti? Mana tidak tergenapi? Perhatikan di sini. Jangan goyah. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya punya hati yang mau sungguh-sungguh, itu baik. Punya hati yang benar-benar rindu mau jadi pelaku firman, itu baik. Tapi saudara dan saya perhatikan, ada saatnya kemudian kita mengalami rasa goyah. Buktinya apa? Saya sudah lakukan ini. Mana buktinya Tuhan tolong saya? Semua sulit, semua saya dapatkan dengan berat. Semua saya harus dapatkan dengan kerja keras. Katanya Tuhan beri, amin. Tapi saya harus kerja keras, itu bukan pemberian, itu usaha. Saudara. Oke, saya akan lanjutkan, nanti kita akan ambil kesimpulannya. Ya. Terus Tuhan bilang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti apa? Ada orang berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Kita akan lihat ayat di bawahnya dulu kan, supaya kita mengerti di bawahnya. Ya, ayat yang sama tapi kalimat di bawahnya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Saudara lihat dulu, ya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Terus ayat di bawahnya, sebab kamu tahu. Ini nggak nyambung kalimat atas dengan bawah. Coba saudara perhatikan. Tidak nyambung. Kenapa? Lihat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan, lihat, kalau terjemahannya kalau nyambung mestinya begini bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa dengan melakukan pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, baru nyambung. Tapi ini Tuhan bilang, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Lihat, jadi saudara maksudnya apa saudara lihat? Tuhan bilang giatlah dalam pekerjaan Tuhan, tapi yang tidak akan jerih payahnya tidak sia-sia hanya kalau ada persekutuan. Saya ulang kembali lagi kalimat ini saudara. Saya pun tadi waktu Tuhan buka, saya bilang sama Pak Alim, Pak saya disuruh khotbah ayat ini, saya sendiri nggak ngerti. Karena saya tunggu Tuhan ayat ini apa penjelasannya, nggak dikasih. Saya baca ulang. Oh, poin ini di sini bedanya. Oke, sekarang kita lihat poin yang pertama. Giatlah selalu dalam pekerjaan. Saudara, artinya pekerjaan Tuhan adalah proyek Tuhan. Ya kan? Nah, saudara dan saya semua adalah, katakan orang-orang yang ada di dalam proyek itu. Nah, sebuah proyek kan macam-macam, seperti katakan sebuah proyek rumah. Ya, ada bagian listriknya, ada bagian plumbingnya, ya kan? Ada bagian catnya, interior, macam-macam kan? Nah, sekarang Tuhan katakan, giatlah selalu. Ya, berarti apa saudara? Jenis pekerjaan Tuhan jangan berpikir gini. Tapi Pak, saya cuma jemaat biasa. Loh, pekerjaan Tuhan juga apa? Membangun rumah tangga yang sejahtera, membangun rumah tangga yang rukun, itu kan juga pekerjaan Tuhan. Jangan berpikiran selalu, pekerjaan di gereja. Sehingga banyak orang, saudara kelirunya, di gereja mereka begitu manis, di rumah mereka tidak manis sama sekali.
Kenapa? Di gereja wajib lah karena kelihatan gembala. Ya, di gereja ada aturan tidak tertulis. Di dalam gereja nggak boleh ada kelihatan suami istri bertengkar. Amin. Iya kan? Betul. Tapi kalau di rumah tidak ada aturannya. Amin. Loh, iya apa ya? Coba, ada nggak kita merasa kalau kita mau berantem di gereja, tidak enak sama saudara-saudara yang lain? Tidak enak, aduh sungkanlah, mah kita di rumah aja mah. Betul? Iya kan? Iya. Jadi ada tempat yang dipilih kan, jadi apa? Jadi ringnya, ya kan? Saudara, nah kembali lihat, Tuhan bilang lihat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan kan macam-macam. Misalnya anak dididik supaya benar takut akan Tuhan, itu juga pekerjaan Tuhan kan? Terus apa? Lihat sekarang. Masalahnya sekarang orang Kristen orang tua Kristen nih, seringkali ingin anaknya ke gereja dan tekun di gereja. Amin. Bahkan ambil pelayanan di gereja kan? Karena kenapa? Kalau dia ke gereja minimal dia diajar jangan yang aneh-aneh kan? Jangan bikin masalah, bikin segala sesuatu yang bikin orang tua akan stres kan? Itu kan harapan orang tua. Terus dia akan takut sama Tuhan, dia akan hidup benar di mata Tuhan sehingga hidupnya nanti seumur hidup ada dalam berkat Tuhan kan? Begitu kan orang tua? Tapi seringkali saudara lihat, ya, proyeknya saudara, pekerjaan Tuhan itu selalu ada contohnya kan? Betul. Musa pun waktu dia dibawa Tuhan ke atas gunung Sinai, Tuhan bilang apa sama dia? Buatlah sesuai dengan contoh yang kau lihat. Ya apa ya? Betul. Loh, Tuhan kasih Musa contoh bagan-bagan alat-alat bait suci, dikasih lihat kan? Diperlihatkan kan? Betul, bukan diwahyukan di otaknya kan? Diperlihatkan. Terus Tuhan katakan, buatlah seperti contoh yang kau lihat di atas gunung. Yang kau lihat berarti saudara perhatikan di sini. Ya, ini missing point-nya, missing link-nya dalam pekerjaan Tuhan. Baik sebagai orang tua membangun anak-anak supaya benar takut sama Tuhan, mereka serahkan ke gereja. Pokoknya lu suka pergi gereja, lu harus aktif di gereja. Sedangkan di rumah dia tidak diperlihatkan contohnya. Perhatikan di sini. Ya, makanya saya pernah diundang khotbah di satu sekolah Kristen yang sangat mahal. Mereka bilang, Pak, kami undang Bapak untuk mengisi di tempat kami di acara pertemuan orang tua murid. Sekolah yang sangat mahal. 1 bulan sekian juta, untuk ukuran Indonesia mahal sekali. Saya katakan maaf, tidak. Kenapa? Kalau saya khotbah yang seharusnya itu nanti tidak enak sama sekolahnya. Banyak orang tua tidak memberikan contoh, memperlihatkan contoh, tapi menyerahkan anak-anak belajar di gereja. Salah. Saudara, kenapa? Kita harus kasih contoh. Jangan dia disuruh mendapatkan pelajaran di gereja, tapi di rumah dia mata lihat contoh yang salah. Lebih kuat yang dilihat daripada yang didengar. Saudara, tolong diperhatikan. Ya, makanya sering saya bilang, enggak, kenapa? Nanti saya kalau khotbah itu saudara nanti sekolahnya jadi enggak enak. Karena pokoknya sekolah Kristen dah, biar dia punya apa? Dia jadi rohani, biar dia. Tuhan aja kasih Musa lihat contoh. Bukan kasih pewahyuan, kasih lihat contoh. Dan Tuhan pun saudara kirim contoh anaknya, toh jadi contoh. Betul. Kan nabi-nabi semua bukan contoh yang sempurna. Musa bukan contoh yang sempurna, ya kan? Coba lihat, Elia bukan contoh yang sempurna. Rata-rata mereka ada kegagalan dari hidup mereka. Nanti buka Alkitab. Musa gagal, Elia juga gagal. Ada 3 tugas yang dia tidak lakukan, itu dilakukan oleh Elisa. Saudara, banyak kegagalan. Nah, Yesuslah contoh yang sempurna. Tuhan perlihatkan contoh. Berarti pekerjaan Tuhan itu baik membina anak-anak dan lain-lain, itu nggak boleh diserahkan 100% ke gereja, tapi ke rumah tangga. Loh, kan kita lihat contoh nih orang tua kita kayak apa. Betul. Kita nggak cuma diajar-ajar, harus baik, harus ya, tapi contoh yang nyata itu loh, saudara. Jadi nggak boleh serahkan, pokoknya kamu ke gereja aja, jangan contohin papa mama, ya, jangan. Loh, terus contohin siapa kalau bukan papa mama? Betul, seperti orang tuanya, bapaknya ngerokok, kamu nggak boleh. Loh, kok dia boleh? Sering seperti itu kita memberikan contoh, saudara. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu, berarti apa, saudara? Sering kan juga kita sudah melayani, mungkin kita sudah tekun ibadah, kita sudah. Tapi sering juga kita secara roh merasa lelah, secara psikis kita lelah. Enaknya kalau lelah badan doang.
Lelah badan doang tidurnya enak. Tapi lelah otak tidurnya juga tidak enak. Ya kan? Lelah pikiran tidurnya juga terbawa. Ya kan? Nah, Tuhan maunya saudara lihat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Lihat, saudara dan saya disuruh bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Lihat, waktu perang dunia kan ada pihak sekutu sama pihak apa namanya tuh? Pihak Jepang, Jerman sama itu ya, Axis sama apa lagi satu? Saya lupa. Ya, lihat, kalau mereka bersekutu, mereka punya musuh yang sama. Itu pertama. Kedua, mereka bekerja sama untuk menghancurkan musuh. Kan begitu rumusnya. Nah, sekarang perhatikan. Setan adalah musuh. Nah, betul. Kitab Kejadian katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu dengan perempuan itu. Amin. Berarti musuhnya lihat. Tapi seringkali dalam rumah tangga yang jadi setan siapa? No. Ya, saudara, kita perhatikan di sini. Ya. Berarti kita bukan sekutu. Saudara, perhatikan, coba kita ulang, ya. Tuhan katakan dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam persekutuan. Berarti tidak cukup saudara dan saya hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi orang tua mendidik anak-anak jadi anak-anak yang rohani. Itu juga pekerjaannya Tuhan, membina generasi yang benar, yang takut akan Tuhan. Terus jadi suami yang mengasihi istrinya sehingga istrinya itu tidak perlu terlalu banyak merawat diri dengan stem cell dan lain-lain, tapi dia awet muda karena dia nggak terlalu stres. Iya kan? Karena saudara perhatikan, kan diselidiki kalau orang stres ada hormon kortisol yang keluar dari tubuhnya, kan begitu. Dan hormon itu merusak tubuhnya. Coba, kalau dia happy, lain lagi kan? Coba saudara, lihat ya. Orang kalau senang atau tidak senang, yang tidak bisa dibohongi adalah mata. Ekspresi mata tidak bisa bohong kalau kita peka lihat orang susah atau tidak. Ya, walaupun dia dandannya tapi kalau mata sayu, saudara susah. Amin. Nah, kita coba kembali ayat ini katakan. Persekutu dengan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus waktu turun ke bumi itu untuk melakukan maunya sendiri atau mau bapaknya? Bapaknya. Tuhan Yesus lihat sekarang. Ya, kita akan lihat, sering saya korbankan ini tapi saya merasa saya perlu ulang ini, ya. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan Yesus? Dia turun ke bumi jadi bayi kan? Nggak berdaya kan? Dia nggak turun sebagai aslinya dia utuh seperti di sorga, seperti malaikat, turun dengan tubuh malaikat, enggak kan? Nah, lihat saudara. Berarti apa? Ada waktunya ketika saudara dan saya sudah dibaptis, lahir baru kan? Tapi itu kan simbol lahir baru. Belum lahir baru loh saudara. Buktinya habis orang dibaptis, yang rewel, yang cerewet, bawel jadi diam-diam nggak? Jadi kalem, begitu? Suami yang galak habis dibaptis jadi lemah lembut, begitu? Pernah terjadi? Tidak pernah kan? Saudara, jadi simbolnya saudara dan saya dimatikan. Dan kemudian dihidupkan kembali. Simbolnya saudara dan saya dilahirkan ke gajah sebesar apapun tetap melahirkan anak gajah. Amin. Tidak pernah gajah dewasa dilahirkan. Amin. Mati ibunya, betul? No. Selalu yang dilahirkan kan anak. Amin. Loh, iya apa ya? Nah, lihat. Jadi ada masanya ketika saudara dan saya selesai dibaptis, akan ada masanya saudara dan saya masuk proses kelahiran baru. Caranya dijadikan bayi. Caranya dijadikan bayi. Bayi nggak berdaya, bayi tidak mampu buat apa-apa. Ada masanya saudara dan saya akan dihadapkan satu masalah. Kepintaran, pendidikan, pengalaman apapun tidak bisa menyelesaikannya. Itu namanya diproses jadi dilahirkan jadi bayi. Nah, tolong perhatikan ini. Ya, banyak orang ketika salah saya apa? Kenapa begini masalahnya? Itu proses kelahiran menjadi bayi. Orang Kristen harus alami, iya. Tuhan Yesus saja ngalami kok dia nggak ngalami. Hebat banget dia, amin. Oke, sekarang lihat lagi saudara. Ya. Yang kedua, ya. Sesudah Tuhan Yesus lahir, Herodes mau bunuh dia. Allah Bapa bilang kau pergi mengungsi. Allah Bapa tidak bilang kau berani bunuh anakku, istanamu kumusnahkan. Betul? Ingat Sodom dan Gomora, aku mampu lakukan. Begitukah Allah Bapa berkata-kata? Tidak, dia katakan kau mengungsi. Jadi apa saudara? Proses yang kedua adalah saudara dan saya diajar tidak menuntut pembelaan Tuhan, tidak menuntut bukti saudara dan saya anak Tuhan, tidak mengklaim janji-janji Tuhan, cuman taat walaupun tidak enak.
Nah, itu proses yang kedua. Saudara, prosesnya apa ya Tuhan? Ya, tapi nangis. Makanya Alkitab katakan orang yang berjalan maju sambil menangis akan pulang dengan sorak. Saudara dan saya untuk maju benar-benar dalam Tuhan tuh banyak tangisan, saudara. Kenapa? Ya memang tidak mudah. Karena kita tiba-tiba hidup bebas, diatur Tuhan suruh gini, dan sering berlawanan dengan rencana kita. Itu tidak enak, sangat tidak enak kalau tidak terlatih. Sesudah terlatih, biasa. Saudara, makanya kalau bilang gak enak berarti dia belum latihan. Atau tidak mau dilatih. Karena kalau sudah terlatih, biasa. Saudara, baik. Kembali lagi ke sini, kita lihat. Jadi Yesus disuruh mengungsi. Dia tidak ada klaim janji Tuhan, pembelaan, perlindungan, berkat dan segala macam. Cuma nurut. Itu proses, saudara, yang saudara dan saya harus lalui. Jangan bilang, Tuhan, aku klaim janjimu, cukupkan. Aku klaim janjimu, sembuhkan. Aku nggak lulus, saudara. Oke. Yang ketiga, ya. Sesudah Herodes mati, dia balik kan, pergi ke Israel. Nah, perhatikan. Di umur 12 tahun dia ada di Bait Allah. Dia bisa bercakap-cakap, dia bertanya jawab dengan para orang-orang alim ulama, tokoh-tokoh agama. Tetapi kemudian dia harus menunggu sampai umur 30 untuk mulai melayani. Yang ketiga, saudara dan saya jujur, ya. Untuk mengejar berkat, materi, karir dan segala macam, kita sudah habiskan waktu terlalu banyak. Tapi untuk mengejar Tuhan, kita sangat sedikit waktunya. Nanti kalau sudah susah baru Tuhan. Tuhan bilang dari dulu kayak begitu. No. Ini masalahnya, saudara. Ya, orang seringkali merasa kalau sudah bertobat, nyesek, terus cari, minta jawaban secepatnya. Kok enak begitu? Amin. Tidak akan terjadi. Karena ingat, dia raja. Dia bukan kuli yang bisa diperintah manusia. Dia yang memerintah manusia. Oke, lihat lagi. Yang ketiga apa? Ada saudara dan saya belajar menunggu waktunya Tuhan. Menunggu. Jadi saudara dan saya puasakan, doakan apapun. Kalau memang tidak waktunya, tidak bisa. Tetapi ketaatan saudara dan saya yang membuat perjalanan itu tidak terhambat untuk maju. Ya, jadi ingat saudara, banyak orang ngajar saudara, puasakan saja saudara. Itu sejenis mogok makan untuk mengajukan tuntutan. Sering tidak terjawab, sering. Saudara, sangat sering, saudara. Ya, saya puasa 2 tahun, saudara. 2 tahun penuh saya puasa, dari jam 6 sore saya makan dan minum, selesai tidak ada lagi makan minum sampai besok jam 6 sore. Jam 6 sore baru makan minum. Selesai, tunggu jam 6. 2 tahun. Untuk apa? Untuk berdoa, meminta Tuhan mengembalikan saya ke pekerjaan saya. Karena sesudah saya taat, ternyata saya hancur, saudara. Sesudah saya nurut Tuhan, ternyata tidak karuan hidup saya. Ya, makanya ikut Tuhan itu stepnya cuma 3. Fasenya cuma 3. 1, di awal nurut, babak belur. Ya, sesudah benar-benar nurut, hancur lebur. Itu fasenya. Ya, tapi sesudah lulus semua, hidup makmur. Nah, itu aja, saudara. Cuma 3 level. Ya, saya ngalami, saudara. Makanya kalau saya waktu saya dididik Tuhan 16 tahun, dari 90 sampai 2006, sampai usia saya genap 40. Tidak punya apa-apa, tidak punya duit. Sampai waktu saya umur 38 itu saya seperti gila. Tuhan, sebentar lagi aku kepala 4, habis itu kepala 5. Sudah bayangkan, habis itu 6, udah usia senja, saudara, kalau 6. Waduh, terus bagaimana Tuhan, nggak punya apa-apa sampai hari ini, tabungan juga nggak ada. Semua ketakutan, saudara. Mengingat hampir masuk kepala 4. Saya lupa bahwa rancangannya katanya itu indah, memberi masa depan yang penuh. Karena saya lihat yang saat ini, saya nggak lihat dia sediakan di depan apa. Karena memang tidak kelihatan. Iya toh? Tidak kelihatan. Karena kenapa tidak kelihatan? Karena kita selalu tidak bisa hidup dengan mata iman, tapi hidup dengan mata jasmani. Memang nggak bisa kelihatan dong. Oke, nah kembali lagi ke sini. Coba. Persekutuan dengan Tuhan. Jadi Yesus pun menunggu waktunya.
Dia tunggu waktunya yang tepat, saudara. Dia nggak bilang, sudah Tuhan rapinya sekarang. Misalnya kita sedang butuh, sekarang aku butuh. Sekarang Tuhan. Buat Tuhan dia bilang, anakku, aku tidak bergerak menurut kebutuhanmu. Aku bergerak menurut timetable-ku. Jadi yang harus ikut, siapa yang ikut siapa sekarang? Ingat, semua orang yang dididik Tuhan tidak pernah tidak menjadi orang penting. Yusuf di proses Tuhan jadi orang penting. Amin. Masa kelaparan, saudara-saudaranya kelaparan semua, dia pergi bagi makanan. Karena dia sudah diproses Tuhan. Ya kan? Saudara, Daud, saudara lihat, sesudah diproses Tuhan, jadi orang penting. Semua orang yang disekolahkan di sekolahnya Tuhan itu semua jadi orang penting. Berarti, kalau kita sementara ini disekolahkan terus oleh Tuhan lewat pengajarannya, lewat ujian-ujiannya, itu karena kita mau jadi orang penting. Cuman banyak orang bilang, kalau tidak pakai sekolah-sekolahan bisa nggak? Kalau tidak pakai ujian bisa nggak? Bisa, saudara. Betul. Kenapa bisa? Bisa di dalam khayalan dan mimpi. Ya, itu terjadi di situ, tapi tidak di alam nyata, saudara. Baik. Nah, lihat lagi, saudara. Kemudian apa? Ketika dia menyelayani, ya, terjadi tantangan, penolakan, ancaman, dan aniaya dan macam-macam kan? Iya kan? Nah, berarti apa? Di dalam proses saudara dan saya, ada aniaya, tantangan, dan segala macam. Itu normal, tidak ada yang khusus, tidak ada serangan iblis di dalamnya. Saya mau ulang sama saudara. Jangan membesar-besarkan iblis. Iblis dibilang, keren betul aku ya, mereka takut sama aku. Saudara, lihat di sini. Ya, itu dari Tuhan mengizinkan. Makanya Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan katakan bukan habis gelap terbit terang, tapi dari dalam gelap akan terbit terang. Maksudnya orang-orang yang akan menjadi terang buat keluarganya, buat lingkungannya, itu semua melalui proses dalam kegelapan. Saudara, ya, beberapa hari lalu saya ada share dengan beberapa orang, saya katakan, kalian sudah kuliah di sini di Australia, kalian sudah diperlengkapi dengan pengetahuan, kalian sudah diperlengkapi dengan skill, tapi yang ketiga sisa cuma 30%, yaitu keintiman dengan Tuhan. Cuman skillnya doang, ya, cuman knowledge-nya doang tanpa keintiman, jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat kurang apa coba? Tanya apa bisa jawab. Amin. Orang Farisi juga jago, mereka beragama. Tetapi saudara lihat, Tuhan Yesus ngajar, mereka tolak. Karena mereka sudah punya konsep keagamaan. Nah, makanya saudara jangan punya konsep agama. Jangan punya konsep dogma mati. Ya, dogma matinya, ini yang seringkali membuat Roh Kudus nggak bisa kerja ketika orang punya konsep dogma mati. Contohnya, hai istri, tunduk kepada suami. Nah, pengertian kata tunduk ini seberapa tunduknya? Kan nggak pernah jelas. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang gini, sinode A bilang gini. Seberapa tunduk? Apa? Ya mati, ya tidak apa-apa, ya digebukin, ya nih, ayo terusin. Begitu? Saudara, tidak kan? Nah, ini yang seringkali tidak dijelaskan batasnya sampai di mana penundukan itu. Kenapa? Karena ada ayat lain mengatakan dia penolong. Berarti bukan disuruh tunduk murni. Saudara perhatikan ya. Kalau adalah baik misalnya seorang suami diskusi sama istrinya apa-apa yang dia mau lakukan, kerjakan dan rencana. Karena apapun yang dilakukan suaminya akan berpengaruh ke istrinya dan keluarganya kan. Nah. Yang kedua, kalau tidak ada kata sepakat adalah baik kalau istri kemudian tunduk kepada suaminya. Ya sudah Pak, aku tunduk. Tapi yang paling baik adalah kalau terjadi kesepakatan. Itu kan yang paling baik. Saudara, jadi kita mau belajar saudara, apa memilih yang terbaik, jadi yang terbaik. Terus apa lagi saudara? Ya, adalah baik misalnya kalau istri itu bisa kasih pendapat sama suami. Tapi lebih baik lagi kalau pendapatnya bukan datang dari dia khawatir dan takut. Dan pendapat itu sudah sempurna kalau Tuhan bicara sama dia untuk berikan nasihat atau pendapat ke suaminya. Itu sempurna. Misalnya, Pak, aku tadi doa, aku dapat Tuhan bilang begini. Itu sempurna. Jangan Pak, kamu jangan begini Pak. Nanti kita gini. Dari kata takut. Saya ketemu banyak sekali rumah tangga yang istri-istrinya, saudara, selalu ketakutan ketika ada sesuatu yang akan dilakukan suaminya.
Sehingga banyak suami kemudian tidak mau bicara, tidak mau ambil cerita sharing kepada istri. Kemudian dia kerjakan. Ketika itu berhasil, dia akan tambah jauh dari istrinya. Dia katakan, syukur aku tidak dengarkan kamu. Kalau aku dengarkan nggak jadi begini. Tapi kalau nggak berhasil, dia bilang, karena kamu nggak dukung aku, makanya jadi begini. Saudara bisa bayangkan, dua-duanya salah. Ya kan? Makanya saudara, yang terbaik apa? Ada diskusi. Yang terbaik ada ngomong. Bukan pengajaran ini raja. Kan ada, suami adalah imam, raja, dan pemimpin. Ya kan? Memang dia raja, dia anak raja, tapi tidak boleh bersikap sebagai raja. Karena Yesus saja jadi raja, dia nggak bersikap sebagai raja. Dia melayani. Dia ambil rupa hamba. Jadi suami-suami juga ambil rupa hamba. Saya mau tanya nih, yang sering dipijetin oleh istrinya berapa orang? Angkat tangan. Angkat tangan yang sering dipijet istri. Loh, enggak pernah? Enggak Pak, saya pergi masak, wah bahaya. Ya itu kadang-kadang berbahaya. Kalau bukan yang buta, yang laki, jangan. Ya. Nah, pertanyaan sebaliknya, berapa banyak istri-istri yang suaminya penuh perhatian kalau dia bilang, Pak aku pegel dan lain-lain dipijitin? Enggak banyak. 1, 2. Iya, luar biasa. Ya, saudara. Jadi kadang apa? Kita mau mengerti firman Tuhan bilang persekutuan dengan Kristus kerjanya melakukan kehendak Allah. Persekutuan dengan Kristus kerjanya kita punya musuh yang sama, bukan saling memusuhi. Berarti apa? Begitu mau berantem? Aduh, ini kacau nih. Berarti aku jadi setan, dia jadi setan juga. Amin. Loh, buat dia aku setan, buat aku dia setan. Betul. Loh kan begitu akhirnya. Setannya pernah bilang, iya dah aku dari dibutuhkan di sini, aku nyingkir karena ada setan baru. Iya, saudara. Oke. Kembali ke sini coba kita perhatikan. Ya. Aniaya, problem, masalah. Lihat lagi, saudara. Sebelum dia memulai pelayanannya, ya kan? Dia Tuhan apa? Bapa bawa dia, Roh Kudus bawa dia ke padang gurun kan? Untuk diuji 3 jenis ujian. Yang pertama, lapar. Iblis bilang rubah batu jadi. Nah, ujian pertama, saudara. Kalau saudara rasanya tidak didukung istri, saudara akan pakai ayat, tunduk. Itu merubah batu jadi roti. Karena tidak bisa ayat itu saja dipakai ayat itu saja. Karena ada ayat lain lagi yang mengatur hubungan suami istri. Iya kan? Betul. Ada ayat yang lain lagi kan? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ada lagi kan? Jadi tidak boleh ayat tunggal itu saja yang saudara katakan. Lihat. Ujian yang pertama lagi. Seperti misalnya Tuhan kata istri. Misalnya butuh sesuatu. Pak, firman Tuhan mengatakan, seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus kan memberi begini, Pak. Aku butuh berlian, Pak. Loh. Ini merubah batu menjadi roti. Apa intinya di ujian yang pertama? Kita mau memutarbalikkan firman, kita mau pakai firman untuk kebutuhan kita. Itulah ujian yang pertama. Seperti istri misalnya. Kan Tuhan bilang, kasih istrimu, Pak. Loh, iya memang Tuhan bilang kasih istrimu, tapi bukan berarti nuruti semua keinginan istri. Amin. Loh, betul apa ya? Kalau istrinya keliwat boros dan sangat demanding begini-gini juga nggak perlu dituruti. Betul. Tapi kalau dia permintaannya wajar-wajar saja perlu dituruti. Amin. Misalnya Pak, boleh nggak tiap tahun kita 2 kali jalan-jalan holiday? Boleh. Amin. Kalau ada duit. Loh iya dong. Betul. Kalau ada duit. Tapi seringkali walaupun ada duit, maaf tidak ada duit, bukan suami berbohong, tapi maksudnya untuk holiday aku tidak ada duit. Untuk nabung aku ada duit. Loh, gitu kan? Saudara, tidak salah, tidak, saudara. Ya, sering saya makanya di jemaat yang kami layani, saya sering katakan, mengasihi istri, menyenangkan istri itu bagian daripada ibadah. Loh, firman yang bilang, hai suami kasih istrimu, itu kan perintah, bagian daripada ibadah. Terus supaya goal, ya, apa yang kita kerjakan, kita lakukan dan segala macam, itu kasihilah dia. Maka Tuhan akan membuat yang kita kerjakan berhasil. Saudara, saya kan sudah kasih contoh sama saudara yang berapa waktu ibadah yang minggu kemarin itu. Suami yang janji belikan mobil sama istri, sudah istrinya jadi nenek-nenek pun nggak dibelikan. Padahal pabriknya dari ujung jalan sini, tembus jalan sebelah sana, keluar lagi jalan sebelah sana. Itu segede gitu pabriknya. Cuman mobil 1 biji, berapa sih harganya? Nggak sampai miliaran.
Itu pun dia tidak belikan. Saudara, makanya saya katakan apa, saudara? Laki-laki juga harus bertobat. Walaupun dia juga yang lebih banyak mencari mungkin, lebih banyak penghasilannya, lebih tinggi penghasilannya, ataupun hanya dia yang mencarinya, tetap ada hak istri di dalamnya. Ya, tetap ada. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih lebih? Supaya itu juga untuk istrinya kan, bukan berarti ya aku kasih lebih. Terus, ya kamu jangan nuntut macam-macam. Kalau saudara dikasih lebih itu untuk keluarga kan, juga untuk anak-anak kan, bukan untuk diri sendiri kan. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Ya, kadang orang merasa apa? Kita tahu kalau seorang suami lagi hancur, pasti istrinya kena juga kan, remuk juga kan. Tapi kalau suaminya udah berhasil, belum tentu istrinya juga menikmati keberhasilan itu. Makanya kalau pepatah orang bilang neraka katut, surga nunut, tidak, saudara. Pasti kalau ke neraka itu pasti istrinya nunut, saudara. Tidak ada pilihan. Betul, kalau suami susah masa istrinya pergi jalan-jalan ke mall shopping, dari mana uang? Ya, pasti juga iya Pak, kita atur, amin. Ya, makan sayur melulu, ya kan? Kenapa? Karena kita mau jadi domba. Ya, mulai jadi domba, betul? Nanti sudah mulai kaya-kaya, kita makan daging melulu, jadi singa. Ya, makanya nanti kalau orang diproses Tuhan tanya, dia sedang proses domba atau proses singa? Ya, oke, baik. Jadi lihat di sini lagi, saudara. Padang gurun apa? Ujian yang kedua. Ujian pertama, ingat jangan pakai ayat untuk kepentingan pribadi. Misalnya anak ngelawan kita, bantah kita mulai pakai ayat. Bukankah ada tertulis, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu? Kenapa kadang-kali orang tua tidak bisa dihormati? Kita selalu merasa dia pemberontak, kita selalu merasa dia ada role lain. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kenapa? Kadang ada hal-hal yang Alkitab bilang, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Ada hal-hal yang dia bisa lihat, dia bisa tahu, dan dia mulai tidak senang. Hasilnya dia tidak menghargai kita dan dia berontak. Di banyak keluarga saya konselingkan seperti itu, saudara. Di banyak keluarga saya konselingkan, bukan anaknya yang salah, bukan anak ini kemasukan roh pemberontak, tetapi orang tuanya menciptakan rasa sakit di anak. Contoh, ya contohnya, ada anak yang selalu apa? Karena dia wajahnya cantik sekali, ya, yang satu biasa, ya kita nggak bisa pilih-pilih wajah, amin. Nggak bisa kan begitu kita mau dilahirkan aku pilih wajah kayak siapa, nggak bisa, terima begitu blok, ya beginilah saudara. Memang sekarang ada bisa dioperasi plastik, cuman saudara kalau operasi plastik itu namanya operasi plastik, ya bunga plastik itu kalau ditaruh berapa juta tahun pun nggak bisa menghasilkan bunga baru, amin, amin. Tapi kalau pohon bunga baru saudara kadang ada benihnya jatuh terus keluar bunga baru. Coba lihat, misalnya kalau ibunya cantik karena operasi plastik, apa anaknya bisa jadi cantik? Nggak mungkin, amin. Anaknya perlu dioperasi plastik lagi, iya kan? Iya, saudara. Nggak mungkin karena dia dioperasi, wah cantik sekali, dia menikah punya anak, nggak mungkin. Dia akan tetap lahir seperti aslinya ibunya sebelum operasi. Iya, saudara. Iya apa ya? Nah, makanya sekarang kita mau perhatikan. Ternyata anak ini yang cantik ini sangat dibangga-banggakan. Karena dia memang fisiknya memang cantik sekali. Sedangkan yang ini biasa. Sehingga apa? Selalu kalau yang ini karena dibangga-banggakan, saudara diajak-ajak, kemana-mana diajak. Sementara yang ini kurang. Kenapa? Karena nggak sangat cantik. Terus apa? Anak kedua yang ini tiba-tiba ingin menjadi seorang laki-laki. Dia ingin menjadi seorang laki-laki. Karena dia memang tidak menarik secara fisik. Dia berangkat ke Amerika, dia habiskan uang cukup banyak untuk menjadi laki-laki. Dan dia pulang menjadi laki-laki. Keluarganya merasa kepahitan. Keluarga kenapa? Doakan. Apa yang bisa didoakan? Kenapa? Dia sakit hati sekali, saudara. Karena badannya juga gede, bongsor. Jadi dia pilih sekali-kali aja aku jadi laki-laki. Dia operasi di Amerika. Saya nggak tahu pakai apa. Saudara. Ya apa pakai gorila punya, monyet saya nggak tahu saudara. Ya itu urusan. Dan dia pulang menjadi laki-laki.
Kenapa dia seperti itu? Bukan karena ada roh, katakan roh seperti zamannya Sodom Gomora di dalam dia. Bukan. Karena satu cantik sekali, satu bongsor gede. Ya jujur aja saudara, walaupun kita hidup rohani, mata fisik kita juga tetap bisa membedakan. Amin. Betul. Loh, bisa membedakan enggak orang cantik atau enggak? Karena sudah saking rohaninya enggak bisa. Saya lihat semua sama. Gitu. Tetap bisa. Amin. Loh, tetap bisa kan? Makanya, saudara-saudara terutama ibu-ibu, serohani apapun suamimu, jangan take it for granted. Artinya, ya udah aku enggak perlu urus diri, enggak perlu apa, dia sangat rohani. Dia enggak mungkin aneh-aneh. Salah. Kenapa salah? Dia tetap punya mata jasmani, bisa lihat cantik atau tidak, menarik atau tidak. Sampai mati tetap bisa. Ya, jadi jangan, dia sudah rohani, dia nggak mungkin lah. Saudara, seringkali ibu-ibu tuh merasa aman seperti itu. Apalagi papanya baik-baik, ininya baik-baik, belum tentu. Jangan jadikan jaminan. Jadi apa? Belajarlah kepada istrinya Abraham, Ibu Sarah. Betul? Umur sudah tua, Raja Mesir yang punya ribuan gundik pun tertarik. Coba bayangkan, dipanggil Tuhan umur 65, suami 75, keluar dari Urushadim pergi sampai ke Negeb, terus ngungsi lagi ke Mesir, kan tahunan itu jalan. Berarti sudah 65 ke atas dah. Betul. Coba nenek-nenek 65 aja masih menarik. Betul. Kadang-kadang saudara, saya sering lihat ibu-ibu baru punya anak satu aja udah susah. Kenapa? Tukang fotonya kalau mau foto angle-nya bingung, sini kah? Susah. Dari mana supaya kelihatan menarik? Loh. Saudara, kita mau jujur, saudara, ya. Tetap ada pengaruh daya tarik fisik, tetap ada. Nggak bisa bilang kita sudah sangat rohani, jadi nggak ada lagi yang berbau-bau seperti itu. Loh, tetap ada. Itu manusia normal. Jadi ibu-ibu tolong urus diri. Amin. Loh, jangan dulu suka hula hoop. Loh, supaya kenapa? Ramping. Sekarang hula hoop nggak bisa masuk. Ya, udah kelebaran nggak karuan. Loh, iya saudara, itu tetap kita mau jujur ya saudara ya. Senang nggak senang kita masih hidup di dunia. Kita bukan jai langkung yang cuma tulang. Ya dah. Jadi tetap ada ketertarikan, kecantikan, tetap ada daya tarik itu tetap bekerja. Jadi tetaplah tampil menarik. Tapi jangan cuma tampil menarik. Kenapa? Menarik doang tapi bikin mangkel. Buat laki-laki semenarik apa bikin mangkel, hilang loh saudara cantik. Benar nggak bapak-bapak? Tapi kalau dia walaupun nggak dandan tapi dia baik sekali sama kita, walaupun rasanya ngelihatnya beda loh saudara. Betul. Kalau dia udah cantik bikin pegel, aduh rasanya kalau kita nggak rohani, tapi kita gini deh, Tuhan ampuni. Baik, ya, kembali ke sini yuk. Jadi nggak boleh saudara dan saya pakai ayat-ayat itu sembarangan. Berhenti pakai sembarangan, itu ujian padang gurun. Aku klaim janjimu, Tuhan bilang iya, janjiku ada, tapi itu berlaku hanya untuk orang-orang yang taat. Tuhan janjikan mereka masuk ke negeri Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Ya kan? Kenapa Tuhan tidak tepati janjinya? Bukan. Setiap janji Tuhan ada syaratnya. Setiap janji Tuhan ada prosesnya. Ini yang saudara dan saya harus jangan begitu janjikan Tuhan, amin, amin, amin. Loh, ada prosesnya. Ya, kemudian apa lagi? Ada didikannya supaya janji itu jadinya. Nah, ingat, di padang gurun Tuhan tetap pelihara, tapi tetap juga turunkan hukum-hukumnya. Jadi lihat, saudara dan saya tetap akan dipelihara Tuhan, tetapi jangan kemudian muak dengan hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Jangan muak dengan pengajaran Tuhan. Jangan cuma mau pemeliharaannya, jangan cuma mau janjinya, tapi hukumnya tidak mau, dimatikan Tuhan semua di padang gurun. Oke, yang kedua saudara, ya, Tuhan Yesus dibawa kemana? Bumbungan bait Allah. Dia bukan masuk ke dalam bait Allah, tapi ke atas bumbungannya. Jangan menjadikan ibadah saudara dan saya ini untuk apa? Jadi batu pijakan. Untuk jadi sukses, berhasil, dan lain-lain. Tapi biarlah ibadah ini membuat saudara dan saya menjadi apa yang Tuhan mau.
Tapi Pak, kalau jadi Tuhan yang mau miskin. Enggak, Alkitab bilang kita mewarisi janji Abraham yang diberkati dalam segala hal. Segala hal. Cuma diberkati uang doang. Tapi kalau berantem terus tiap hari, enak nggak? Nggak enak. Betul. Saudara, rukun doang tapi nggak ada duit, enak nggak? Nggak enak. Betul, di rumah aja peluk-pelukan, nggak ada duit. Pasti nggak enak, amin. Loh. Iya, terjadi di dalam segala hal. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita sangat banyak. Bukan cuma materi, bukan cuma duit. Tapi yang lain-lain juga. Makanya firman bilang dalam segala hal. Saudara, betul, coba. Kalau rukun doang nggak berantem, ya dah, tapi nggak ada duit, susah. Ya kan? Terus apa? Duit banyak, tapi juga nggak rukun, susah. Betul, alangkah baiknya banyak duit dan rukun. Amin. Oh, kalau itu amin. Jadi lihat, kita tidak boleh jadi Tuhan, saya sudah ibadah, saya sudah mana janjimu? Loh, Tuhan bilang kau tidak lulus ujian kedua, nak. Kau bukan masuk ke dalam bait Allah, kau menginjak bait Allah. Kau di atas bumbungannya. Jadi jangan sudah bilang, saya sudah ibadah, saya sudah. Mana Tuhan, kok hidup tetap susah? Mana janjimu? Mana berkat? Mana? Tuhan bilang, itu ibadah bukan batu pijakan. Ya, kita mulai rubah. Justru kita beribadah rencana Tuhan yang jadi. Masalah kita sejahtera pasti. Masalah dijawab doanya pasti loh. Abraham dijawab nggak doanya? Pengen punya anak, punya kan? Masuk ke negeri itu enggak? Masuk. Jadi jangan khawatir kalau kita hidup benar. Tapi kalau saya hidup benar malah jadi kekurangan. Kalau saya hidup benar jadi gini. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Bahkan Alkitab bilang, keturunan orang benar tidak pernah meminta. Sampai keturunannya pun nggak kurang. Itu kata Alkitab. Jadi jangan saudara kalau jadi orang tua didik anak cuma kasih sekolah yang tinggi. Tapi kita jadi orang tua mesti hidup benar. Kenapa? Tanpa hidup benar anak-anak akan bermasalah. Ya, banyak saya contoh-contoh saya pelayanan konseling pelepasan dan itu contohnya banyak sekali saudara. Ya, akibat orang tua nggak beres, akibat orang tua nggak beres, kena ke anak. Ya, itu kutukannya ngalir ke anak, real, ya. Saudara, oke, kita nggak tahu dalam itu, tapi terus lihat yang ketiga pencobaannya. Tuhan dibawa naik ke atas gunung, kemudian diperlihatkan semua kerajaan dunia. Dan iblis katakan kalau kamu tunduk sembah aku kasih. Lihat saudara, sampai sadar saudara dan saya semua ini ingin jadi raja kok sebenarnya. Betul, ingin punya kuasa, punya power, punya duit, punya. Semua kita ingin begitu. Dan Alkitab katakan, iblis membawa Tuhan Yesus naik ke gunung. Terus ditawarkan. Lihat. Jadi, pencobaan yang ketiga apa, saudara? Jangan kita ini, apa? Tuhan, kalau kau kasih aku banyak, kan aku nggak perlu doa susah-susah. Aku nggak perlu bangun pagi-pagi memohon kepadamu. Makanya banyak orang ketika pencobaan itu lama bertahun-tahun tidak terjawab, mereka kecewa. Karena mereka tidak lulus ujiannya, mereka ingin menjadi raja. Coba bayangkan saudara, ya. Kalau kita punya masalah kita harus bangun pagi berdoa. Kita harus sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit mohon ke Tuhan. Kalau kita nggak punya masalah, perlu nggak begitu? Nggak perlu kan? Tidur ya tidur, mau doa enggak kan? Nah, jadi kita harus melewati pencobaan yang ketiga. Aku bukan raja, tapi Tuhanku rajanya. Jadi aku kerjanya nurut. Apapun besok aku diberkati, ditolong, diangkat, dipercaya, di apapun, aku tetap hamba. Nah, jadi sekarang Tuhan mau didik karakter hamba dalam setiap orang. Ya, kalau kita sudah jadi hamba, Tuhan bilang hamba layak mendapat upah. Hamba layak mendapat upah. Kenapa saya sudah gereja, sudah mana? Kok gini aja hidup saya, kok begini aja hidup saya. Saudara, kita harus menjadi hamba. Artinya, dia bos kita terima perintah dia, bukan sebaliknya memerintah macam-macam ke dia. Sederhana. Sulit. Kenapa? Tapi Yesus kan selalu memberitahu, lihat. Waktu dia mau disalib, saudara perhatikan. Ya. Dia sudah bilang sama murid-muridnya kan? Sebentar lagi anak manusia akan disalibkan. Waktu Maria tumpahkan minyak, benar waktu dia bilang, ini untuk memperingati kematianku, mempersiapkan
Dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan disalib. Tapi yang heran saudara, dia tetap suka berdoa. Amin. Di Taman Getsemani dia berdoa sampai 3 kali. Kita tahu doa kita pasti dijawab Tuhan. Pergumulan kita pasti dijawab Tuhan. Tapi kita aja malas doa, coba. Coba bayangin. Yesus tahu dia tidak akan dijawab, dia tahu dia akan mati kok. Tapi dia tetap mau berdoa. Betul? Dia tetap berlutut dan berdoa. Padahal dia tahu itu nggak ada perubahan. Karena dia bilang, wanita ini sudah mempersiapkan kematianmu. Tapi dia masih senang, coba. Kita tahu kita akan dijawab aja males. Coba bayangkan. Berarti lihat, kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak melakukan hal yang sama seperti Tuhan kasih contoh. Kita melakukan yang berbeda. Makanya Tuhan katakan, kita seringkali menjerih payah tapi nggak ada hasil. Saya sudah doa tapi kenapa mana jawaban? Saya sudah mana. Perhati. Contohnya seperti ini. Lihat. Saya sudah doa 3 tahun nggak dijawab. Malas sudah doa. Ya sudahlah terserah Tuhan, jawab enggak. Ya dong. Tuhan Yesus tetap berdoa. Itu contoh. Makanya lihat, untuk merubah nasib kita, Tuhan bisa dalam sekejap merubah nasib seseorang. Amin. Tuhan kasih mimpi Firaun malam, betul? Tak ada orang yang bisa mengartikan. Dalam sekejap Yusuf menghadap, ngomong sebentar, terjemahkan mimpi, kan tidak 3 hari 3 malam tuh. Amin. Saya rasa paling 1-2 jam dia menghadap Firaun, dia kan ngomong terus, arjaku ini artinya, langsung jadi bos kan, nggak pakai lama. Tapi prosesnya lama. Amin. Jadi saudara, untuk mengubah nasib saudara dan saya, mengubah kehidupan saudara dan saya, mengubah penghasilan, mengubah suasana rumah tangga, hubungan dan macam-macam, itu dalam sekejap bisa terjadi. Tetapi Tuhan butuh proses supaya waktu jadi nggak aneh-aneh. Karena lihat ya, orang Kristen itu kalau melarat kuat, ya justru diberkati nggak kuat. Ayo, melarat kuat doa, kuat hadir ibadah, amin. Kalau sudah diberkati, kuat lagi? Nggak kuat, Tuhan lelah Tuhan, aduh, libur Tuhan, cuti Tuhan, amin. Nah, makanya Tuhan perlu merubah pola hidup. Itu yang kalau secara secara ilmu kejiwaan itu disebut sebagai apa? Flex style. Flex style artinya kita merubah pola hidup kita dari tidak suka berdoa menjadi suka berdoa karena kita punya masalah, pergumulan. Itu flex style. Itu cuman apa? Style hidup yang berubah sesaat karena adanya tekanan. Dan itu biasanya tidak tahan lama. Begitu tekanan diangkat, kembali. Ya, Tuhan perlu apa? Style hidup yang sejati. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita sedang susah, maka kita akan berdoa, terpaksa berdoa. Doanya bersifat memaksa. Tolong Tuhan, jawab Tuhan, aku butuh. Amin. Jadi, saya sering sebutkan itu kan. 1, apa? Kalau sudah punya masalah, terpaksa berdoa. Doanya bersifat memaksa. Ayo jawab, tolong. Memaksa. Terus apa, saudara? Kita akan melawan hati kita yang tidak suka berdoa, tidak biasa berdoa. Terus, kalau kita terus tidak dijawab, kita terus berharap akan menjadi biasa berdoa. Terus, kalau terus kita biasa berdoa, kuasa doanya luar biasa. Jadi jangan berpikiran, kalau kita doain orang terjadi sesuatu, itu sekedar karena Tuhan urapi dia. Bukan juga murni karena diurapi. Bisa dia juga melewati proses-proses kehidupan doa. Ya? Oke, jadi sekarang lihat lagi. Sering kita merasa kita punya jerih payah sia-sia. Kita berdoa sekian tahun nggak ada perubahan. Kita kerja sekian tahun seperti nggak ada hasil. Ya, Alkitab padahal katakan persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Berarti yang Tuhan lakukan kita lakukan, bukan yang Tuhan lakukan kita tidak lakukan. Itulah baru namanya sekutu, saudara dan saya perhatikan di sini. Ya, jadi oke lah bilang Pak, di sini tidak seperti Indonesia. Memang di sini tidak seperti Indonesia, betul? Kalau di sini seperti Indonesia, setiap perempatan pakai lampu merah, amin. Sini kan enggak, betul? Paling pakai apa? Ridgewood Island itu kan, dan orang mengerti belok
Ya kan, pokok sebelah kanan didahulukan, dia sebelah kanan akan didahulukan yang betul. Terus apa? Ya memang tidak seperti di Indonesia, ya kan, debunya, malnya, terus kamar kecil di itu kan tidak seperti di sana. Amin. Di sini nggak ada produksi amonia. Amin. Kamar kecil langsung itu memang tidak ada, memang beda, Saudara. Tapi Yesusnya tetap sama. Cuman masalahnya kita berpikiran kalau di sana dan di sini Yesusnya beda. Situasinya berbeda. Sama. Saudara. Ya, Yesus yang berkuasa dulu di Yerusalem, ketika berita Yesus dibawa ke kerajaan Romawi juga tetap berkuasa kan? Sama kuasanya. Ya, sampai kemudian Kaisar Romawinya bertobat. Ya kan? Si Kaisar Konstantin itu yang pertama bertobat kan? Jadi sama kuasanya. Bukan, kalau ini sulit sekali, ini beda. Sama. Oke, kita mau lihat kembali di sini, Ustaz. Sudahkah saudara dan saya punya kesiapan, punya kerelaan jadi pelaku firman? Atau santai-santai aja, berharap mujizat, amin. Mau dengar firman yang enak-enak aja. Terus yang kedua, saudara, sikap kita santai-santai, duduk-duduk aja. Ya, firman itu didiskusikan aja, di-sharingkan aja, bukan untuk dilakukan. Oke, jadi siap. Kemudian dari persiapan itu jangan goyah. Berarti apa? Ada tantangan dan lain-lain ketika saudara dan saya sudah siap mau jadi pelaku, ya, mau percaya, mau taat, itu ada masalahnya. Jangan berpikiran begitu saudara dan saya taat semua mulus. Tidak. Justru saudara dan saya taat itulah awal pendidikan. Saya ulang, ketika taat itu awal pendidikan. Orang seperti melamar ke akademi militer terus dididik di akademi militer. Jangan bilang saya sudah mau sekolah, mana ijazahnya? Loh, sudah mau sekolah ya sekolah. Jangan bilang saya sudah mau sekolah, kok susah sekali pelajarannya. Loh, memangnya mau sekolah ngapain? Loh, kita harus merubah paradigma kita, saudara. Cara pandang kita terhadap firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah lakukan seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan juga jamin apa-apa yang Dia katakan di firman. Tapi kalau kita tidak lakukan terus kita mau terjadi sesuatu, Tuhan bilang nggak bisa dong. Saudara mau apa? Jurusannya kemana? Ingin sampai kemana? Nggak bisa. Ya kan? Masa sih kalah saudara sama tom-tom itu? Ya kan? Tom-tom pun bisa bilang di depan belok kiri, ya kan? 100 meter lagi kanan. Dia bisa bilang begitu kan? Apalagi Roh Kudus dalam hidup kita. Dia bisa beritahu apa yang harus kita lakukan. Dia bisa beritahu apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus lari dan stop. Supaya kita tidak mendapatkan masalah lebih lanjut. Saudara. Ya, satu keluarga berapa tahun lalu saya khotbah, kemudian Tuhan katakan zaman itu saya main tunjuk-tunjuk di mimbar, saudara. Ya, jadi tidak seperti sekarang, ayo siapa yang seperti ini, tidak. Zaman dulu saya tuding langsung, yang baju begini, Tuhan bilang begini. Gitu. Ya. Saya doakan, Tuhan bilang kau salah jalan. Salah jalan apa, Pak? Tuhan bilang kau salah jalan. Salah jalan apa? Oke, kita doa. Ya. Ternyata dia salah jalan, ambil rumah. Dia jual rumahnya yang sederhana, ingin punya rumah yang mewah. Sedangkan penghasilannya tidak mendukung sama sekali rumah mewah. Tapi dia ambil karena istrinya tidak mau tinggal di rumah sederhana. Istrinya bilang, Pak, kita harus tinggal di Pak, kita harus pindah. Daripada berantem terus, ya sudah dijual. Terus kontrak dulu, karena kan kalau mau beli itu tidak langsung ready unitnya, tapi bayar dibangunkan. Jadi dia kontrak sudah uangnya kurang banyak dari harga rumah, sekarang potong lagi sewa rumah. Dan dia bilang, saya nggak tahu Pak harus bayar pakai apa rumah itu. Daripada saya berantem dengan istri saya turuti. Saudara, ya. Maka saudara coba perhatikan ya, ibu-ibu, banyak juga laki-laki karena daripada berantem, lebih baik ya sudah terserah kamu. Betul? Hati-hati, jangan merasa ku menang. Itu ngawur. Itu keliru. Saudara, Alkitab bilang apa? Kalau engkau penolong, kalau dia ingin mendengar itu baik. Tapi apakah kau menolong yang kau katakan itu dari Tuhan atau dari dirimu sendiri? Itu diperiksa. Saudara. Makanya dua-dua itu apa? Yesuslah kepala rumah tangga. Kalau nggak ada titik temu berdua, menghadap ke Yesus.
Tuhan gimana? Dia maunya gini, aku maunya gini, gimana? Nah, kelar, saudara. Keputusan Tuhan yang jadi. Jadi, tidak akan lagi berantem, tidak karuan. Karena kenapa? Ada keputusan Tuhan. Bisa ditanya? Sangat bisa. Setiap saat, iya. Seperti beberapa waktu lalu, seorang bapak datang di doa malam. Ya. Pak, saya nggak tahu saya harus bagaimana. Kalau udah nggak tahu harus bagaimana, bagaimana lagi kan? Tapi syukur mereka bilang saya tidak tahu harus bagaimana. Daripada kalau saya tanya, Pak, masalah Bapak kenapa? Saya juga tidak tahu. Nah ini juga susah. Berarti saya stres ya, dia juga lebih parah. Amin. Syukur dia masih tahu, dia tidak tahu bagaimana. Amin. Iya. Terus ya sudah saya katakan baiklah. Pak, dia bilang saya nggak tahu ini satu pekerjaan, saya harus pindah ke Balikpapan atau tidak. Saya ditawari sebuah pekerjaan di Balikpapan. Saya pindah nggak? Saya nggak tahu, Pak. Oke, saya bilang kita doa. Tidak boleh seorang hamba Tuhan tanya, oke, kamu sekarang kerja di mana? Gaji berapa? Nah, terus kalau sana gedean banyak pindah, nggak boleh. Saudara, itu pikiran manusiawi. Ya, saya kemudian doa, Tuhan, bagaimana? Tuhan katakan, mestinya dari tahun kemarin dia pindah. Saya terus bilang, maaf ya Pak, mestinya Bapak bukan sekarang pindah ke Balikpapan, tahun kemarin. Dia bilang, betul Pak, dari tahun kemarin itu saya ditawarin Pak, tapi istri saya nggak duga. Istri saya nggak mau keluar dari Pulau Jawa. Nah, dengan begini kan bingung, suami mau jalan, istri nggak mau. Betul, saudara. Jadi dia tidak jadi penolong kan, tapi jadi penghalang. Nah, kan Tuhan bilang mestinya dari tahun kemarin, dari tahun lalu. Dia bilang betul. Ya, jabatan kepala kantor di sana ditawarkan ke saya dari tahun lalu. Saudara, itu mengakhiri semua perbantahan, mengakhiri semua pertentangan ketika keputusan Tuhan yang dikerjakan. Ingat, kalau istri nasihati, suami nurut terus gagal, dia akan nyalain terus. Betul. Akhirnya saudara ngomong apa dia nggak akan dengar. Buktinya dulu gagal. Buktinya dulu aku nurut hancur. Rusak sudah semua. Nah, tapi kalau keputusan Tuhan aman, nyaman. Kenapa? Tuhan yang suruh pindah. Saudara, ya ada satu orang pengusaha juga. Pak, minta doa. Kami mau pindah ke Kalimantan. Oke, saya doa. Tuhan, anakmu pindah ke Kalimantan, boleh nggak? Tuhan bilang tidak boleh. Saya bilang, Tuhan bilang tidak boleh Pak. Bapak tidak boleh meninggalkan kota Surabaya pindah ke Kalimantan. Waduh Pak, semua aset saya sudah saya jual. Loh, kalau sudah jual jangan minta doa lagi, pergilah. Saudara, di 1 tahun lebih sedikit saya ketemu lagi dia di salah satu. Ya, saya jalan, dia Pak Hasan. Oh, loh, saya bilang liburan ya. Saya tanya, liburan ya? Maksudnya kan pindah Kalimantan? Enggak Pak, kami balik. Loh, balik? Habis Pak. Habis. Ya, dia pindah ke Kalimantan, dia buka usaha roti. Dan habis. Jadi saudara, kita mau perhatikan apa? Tuhan mau menjauhkan kita daripada mara bahaya. Tuhan mau atur langkah-langkah kita jauh dari masalah. Cuman kita masalahnya, kalau sudah ketemu masalah, baru cari Allah. Saudara, ya, padahal Tuhan mau kasih tahu kita ini bahaya, ini nggak benar, ini begitu. Tuhan mau kasih tahu. Seorang pengusaha yang ngobrol-ngobrol terus Tuhan bilang sama dia, sebentar lagi ada satu orang akan membeli produkmu dan dia akan beli produkmu sekian truk, sekian tronton. Dia akan bayar tunai. Dan sebentar lagi dia akan datang lagi membeli produkmu dan dia akan bayar separuh. Tuhan bilang, jangan kasih dia. Kalau kau kasih separuh, dia tidak akan bayar kepadamu. Ciri-cirinya seperti ini. Kelihatan saya ciri seperti ini. Tidak lama kemudian dia buat saya, Pak, orangnya datang Pak, ini dia. Oke, tunggu aja. Benar saudara, dia bayar lunas. Sekian tronton dia beli tunai barang. Seneng kan, cuan banyak. Ya, berapa waktu kemudian datang lagi, ambil barang lagi. Tapi dia bilang, saya bayar separuh dulu ya. Dia ingat, ini orang akan menipu. Dia tidak kasih, dia selamat. Satu orang lagi pengusaha. Ya. Dia ngobrol sama saya, Pak, saya butuh national marketing manager.
National Marketing Manager. Jadi perusahaannya bukan perusahaan kecil, tapi se-Indonesia. Saya butuh seorang National Marketing Manager. Langsung Tuhan kasih saya lihat seorang laki-laki posturnya begini-begini. Dan Tuhan katakan, hati-hati sama dia. Loh, itu orang yang saya mau angkat, Pak, jadi marketing manager saya. Karena itu dari perusahaan kompetitor saya, mau pindah ke saya. Saya bilang, jangan angkat dia. Orang ini tidak jujur, kata Tuhan. Loh, orang ciri-ciri gini banyak, Pak. Banyak. Iya, saya nggak bisa ngomong, saudara. Ya sudah, terus apa? Gini aja Pak Asen, dia bilang, Bapak sama saya berangkat ya. Saya akan kasih ketemu sama dia. Bapak lihat benar tidak ini orangnya? Oke, kita ketemu sambil makan. Suami istri mereka ya, saudara. Yang laki yang akan kerja. Kristen. Saudara. Saya bilang benar, ini yang saya lihat. Ini yang saya lihat. Oh, saya butuh dia, Pak. Karena dia dari perusahaan kompetitor. Jadi kalau saya ambil dia, saya bisa kalahin kompetitor saya. Tuhan bilang hati-hati sama orang ini. Dia tidak percaya, dia angkat jadi National Marketing Manager. Pegang satu produk. Saudara. Ya, dia tidak percaya. Dia juga tidak beritahu saya, dia tetap angkat orang itu, saudara. Hasilnya tidak lama dia telepon saya. Asen, orang itu ngejak saya. Loh, kan sudah dibilang nggak boleh pakai dia. Iya, waktu itu saya angkat dia. Apa saudara? Sebagai marketing manager, dia kirim barang, semua nota fiktif, tidak tahu dikirim kemana karena tidak ada apa. Ini alamatnya dicari nggak ada. Ini alamatnya jadi semua alamat palsu. Satu pabrik nih, karena saya sering ngisi full gospel di situ. Pasien, saya juga butuh satu orang di pabrik saya. Saya mau angkat namanya ini pasien. Langsung Tuhan kasih lihat orang itu. Tuhan bilang orang ini belum bertobat benar-benar. Tapi dia di gereja saya pemain gitar, Pak Asen. Saya bilang saya nggak tahu. Bilang orang ini belum benar-benar bertobat. Tapi karena itu satu gereja dia angkat. Hasilnya sampai saat ini ada jumlah cukup besar yang tidak jelas kemana. Dan dia tidak tahu kemana lagi. Tuhan mau lepaskan kita dari masalah dan masalah. Ya. Tapi orang Kristen seringkali akhirnya udah jedok. Jangan harap saya mau doakan. Sampai dia kepahitan, dia keluar dari gereja itu. Jadi, saudara, jangan berpikiran semua orang Kristen ini baik. Amin. Dan jangan berpikiran semua orang Kristen itu nggak baik. Semua orang Kristen ada yang baik dan tidak baik. Amin. Nah, itu aja. Maka bergaulah dengan yang baik. Amin. Hindari urusan bisnis sama yang nggak baik. Pasti babak belur. Apalagi masalah pinjam-meminjam. Pinjam dulu ya. Begitu kita tagih, waduh saya belum ada kiriman dari Bapak di surga. Tolong bantu saya. Betul? Tolong bantu nagih ke Bapak di surga supaya cepat. Ini susah nagih, saudara. Oke? Baik. Sekarang kita mau berdoa. Sekarang kita mau jadi orang yang siap melakukan kehendak Tuhan, berdiri dan tidak goyah. Di masa berdiri kita kadang-kadang ada gangguan dan lain-lain, kita kemudian mau turun kembali, mau duduk kembali, mau hidup dalam mimpi kembali. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan. Bapak sudah hamba sampaikan apa yang kau taruh di hati hamba. Sudah disampaikan apa yang ditaruh Tuhan dan hamba sudah bagikan. Ada pesanmu selanjutnya di tempat ini, silahkan. Kalau ada hamba akan sampaikan, kalau tidak ada ibadah kami selesai sampai di sini. Iya Bapak. Baik, saudara di alam roh saya mendengar kata garage berulang-ulang. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan garasi itu. Ada masalah apa di garasi itu mau dibuat apa? Saya tidak tahu. Hanya saya mendengar kata garage. Nah, pertanyaan saya, adakah di sini memang yang mengerti kata garasi itu? Ada? Yang jelas bukan maksudnya gini, waduh saya punya garasi, saya katanya diisi Lamborghini 2. Jangan, itu jangan. Ya, itu tidak akan saya lakukan. Ya, ada
Garage, maksudnya garasinya. Nah, kenapa dengan garasinya Tuhan tidak jelaskan ke saya? Ya, adakah di sini? Saya nggak tahu. Misalnya gini, contohnya, saya mau renovasi garasi saya, atau garasi saya ini banyak barang-barang nggak berguna atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya dengar kata garasi. Ada? Ya, oke. Ada yang lain lagi? Garasi? Itu. Saya tidak mengerti karena Tuhan seringkali bicara hanya satu kata kepada saya. Tidak ada? Apa itu? Ya? Terus? Mestinya? Tidak ada tempat lagi. Tapi itu barang-barang yang tidak bisa dibuang kan, masih dibutuhkan. Cuman masih ditaruh di garasi. Oke. Bapak engkau tahu anakmu membutuhkan tempat yang lebih layak, lebih luas. Iya Tuhan, garasinya selalu numpuk. Dia selalu katakan, aduh garasi. Tuhan, kiranya engkau buka jalan. Tuhan berikan tempat yang lebih lega, lebih luas. Bagi Tuhan itu sangat mudah. Kiranya mereka mengalami kemujizatan daripada Tuhan. Dahsyatnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Roh Kudus. Ada lagi Tuhan Yesus. Maksudnya gimana Tuhan? Amin. Saudara, yang kedua saya dengar kata dining room. Berarti ruang makan apa? Ya, apa? Kalau Tuhan bilang dining room, ada apa di ruang makan? Apakah mau dirubah, direnovasi? Apakah di ruang makan itu gimana? Saya tidak tahu. Hanya saya mendengar kata itu. Ada. Apa itu Pak? Ya? Diperluas ruang makan itu. Baik, ya, kita mau berdoa, Saudara. Saudara mungkin bilang, "Iya, kalau sudah mau renovasi aja." Ya, kadang-kadang ada hal yang perlu didoakan. Kenapa? Mungkin supaya itu cepat terjadi. Supaya itu cepat diberi. Ya, supaya cepat dibongkar, diperluas itu dining room-nya. Baik. Bapak terima kasih Engkau memperhatikan Tuhan Yesus dining room daripada anakmu. Dan kami percaya semua biaya Tuhan kirim semua. Bukan hanya cukup, tapi bahkan banyak sisanya. Sehingga keluarga ini bisa hidup dengan lebih nyaman lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan? Silahkan. Maksudnya? Amin. Baik. Di sini ada keluarga, ada anak Tuhan yang selalu sudah melihat sebuah rumah. Dia sudah lihat dan sering lihat. Dan dia katakan, Tuhan, kami kepingin beli rumah itu. Kami kepingin beli rumah itu. Adakah di sini anak Tuhan? Tidak ada. Sudah lihat rumah itu dan Tuhan kami kepingin beli, Tuhan kami kepingin beli rumah itu. Sudah lihat rumahnya, bukan berarti Tuhan kami kepingin beli rumah, tapi di mana nggak tahu. Tapi ini sudah lihat rumahnya dan kepingin rumah itu. Mana orangnya? Ya. Di mana itu? Sudah lihat rumah itu kan? Sudah, memang dan kepingin beli. Baik, kita mau berdoa, saudara ya. Jadi buat Tuhan ingat, doa orang benar besar. Jadi jangan pikir cuma didoain apa, kalau dikasih duit cepat jadi. Amin. Kami mau berdoa, Tuhan buat anaknya supaya itu bisa dibeli dengan bersegera. Kau tadi perlihatkan hamba rumah itu supaya itu bisa dibeli dengan cepat. Rumah itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tapi tetap jatuh ke tangan anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan rumah itu kami materaikan. Tidak bisa diambil orang lain, tidak bisa dibeli oleh orang lain, tapi dibeli oleh anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Ada lagi Tuhan? Untuk siapa kendaraan itu Tuhan? Iya. Mobil untuk siapa mobil itu? Amin. Baik. Ya. Pada saat-saat ini, saudara, kemurahan Tuhan sedang terjadi, ya, buat ada keluarga-keluarga tertentu.
Saya mau tanya dulu karena saya tidak tahu persis keadaannya. Jadi saya tadi mendengar kata K untuk siapa? Ya. Saya mau tanya dulu kepada Pak Agus. Itu sang anak sudah naik mobil sendiri? Itu mobil usia berapa? Satu tahun 2000, yang satu 2003. Ya. Karena dari tadi saya mendengar kata K terus change diulang sama Tuhan. Oh, mau ganti mobil Tuhan. Untuk siapa mobilnya? Untuk istrinya atau siapa? Tiba-tiba saya diingatkan, Tuhan bilang suruh ganti itu mobil. Makanya saya tanya mobil itu tahun berapa? Karena ada kata change. Berarti yang paling lama tahun berapa Pak Gus? 2000 berarti sudah 13 tahun. Oke, waktunya untuk diganti. Ya, kita mau berdoa buat uang itu supaya bisa segera diganti. Bapak kami berdoa buat Pak Agus. Kau katakan mobil itu harus diganti. Tadi kau katakan K dan change disuruh mengganti mobilnya. Dan ternyata memang sudah 13 tahun. Kami mau berdoa sekarang. Apa yang dia kerjakan Tuhan campur tangan sepenuhnya. Tuhan segala pintu-pintu Tuhan buka selebar-lebarnya sebuah. Bahkan pintu-pintu baru Tuhan buka lagi buat kerjaannya. Tuhan sehingga bukan hanya bisa lebih cepat lagi, bahkan dua mobil ini bisa diganti Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ada lagi Roh Kudus. Hamba siap. Hamba siap. Silakan. Amin. Saudara, saya melihat ruangan ruangan dapur, ya. Tapi dia punya itu loh, ex-house hood itu. Jadi ex-house hood untuk nyedot. Itu yang saya dikasih lihat Tuhan. Nah, saya tidak mengerti ada apa dengan ex-house hood-nya itu. Itu yang saya dikasih lihat Tuhan. Jadi kompor atasnya kan ex-house. Nah, pertanyaan saya di sini, adakah memang ada keluarga di sini yang ex-house-nya bermasalah, perlu diganti atau apa? Karena saya Tuhan tidak kasih lihat apa-apa, cuman ex-house-nya dan saya bingung apa gitu. Jadi pertanyaan saya, adakah memang keluarga di sini yang ada permasalahan dengan ex-house hood-nya itu? Ada? Ibu, baik. Ya. Jadi saudara, kita mau berdoa ya. Tuhan sudah lawat banyak keluarga di sini, diperhatikan rumah-rumahnya, Tuhan perhatikan dan Tuhan bicara tentang rumah-rumah itu. Ya. Baik, kita mau berdoa. Bapak, kami mau berdoa supaya waktu masa asap tidak kemana-mana di sekeliling rumah, tapi bisa disedot keluar dan dibuang. Tuhan Yesus keluar. Kami mau berdoa. Tuhan berikan mereka waktu untuk mengurusinya. Dan Tuhan bukan hanya waktunya, tapi Tuhan kirimkan dana baru. Bukan dari tabungan simpanan mereka, tapi Tuhan berikan dana baru buat mereka. Sehingga itu bisa dipasang, diberikan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah Bapak? Sudah selesai? Iya Roh Kudus. Iya Roh Kudus. Iya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Baik. Ini tidak mahal. Ini sederhana sekali, ya. Apa namanya? Itu loh. Bed apa namanya? Bed covernya itu. Ya, saya lihat ada bed cover yang mesti sudah diganti karena sudah tua. Ya, mana orangnya? Udah tua itu bed cover. Ya, bukan robek, bukan rusak, tapi sudah tua bed cover. Ya, mana orangnya? Ada? Ada? Saudara, ini tidak mahal sih kalau bed cover itu kan tidak mahal sekali. Ya, tapi Tuhan tadi kasih saya lihat itu bed cover mesti sudah diganti karena tua sekali. Tidak robek memang. Ya, tapi jangan sampai tunggu robek-robek semua baru ganti. Nah, ini wah parah ini saudara pelitnya, ya. Nah, saya ingin tanya, siapa orangnya? Ada? Ada? Saudara nggak usah malu, aduh masa bed cover aja diurus Tuhan. Iya, dia ngurus, saudara. Saya mau tanya ini Pak Roni, kalau bed cover sampai berapa sih harganya? Ya?
Berapa tahun itu, Pak? Sampai kawin. Semakin usang semakin enak kan? Vintage ya, itu bisa mahal sekali. 1000 tahun lagi itu, waduh. Saudara, Tuhan punya selera. Ya, kadang dia dulu pun waktu saya semakin karib saya kaget dan saya seringkali merasa tidak nyaman. Ketika dia mulai atur ini, saya bilang, masa sih kayak gini tambah dekat? Kenapa? Kok ngatur ini? Semua dia urus, saudara. Karena kan dia bapak. Dia datang, dia bilang, aku nggak senang lihat ini, mestinya begini. Dia bapak. Dia real, dia nyata dalam hidup kita. Ya, jadi jangan, aduh masa sih itu aja dia. Itulah dia bapak kita, dia mengurusnya, saudara. Oke, sudah bapak, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai. Maksudnya? Iya, dressing. Maksudnya dressing apa Tuhan? Dressing table kah? Iya. Amin. Baik, saudara. Saya nggak tahu apakah kalau di Australia ini kalau sama dengan Indonesia ya. Tadi Tuhan bilang dressing, bukan pakaian, dressing table. Dan ternyata ada yang memang di rumahnya nggak ada dressing table buat istrinya. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Ya mungkin istrinya mau duduk dandan lah, apa jangan cuma berdiri di kaca, gitu, ya. Nah Tuhan bilang nggak ada, tidak ada. Ya padahal istrinya kepingin punya. Sekarang pertanyaan saya, siapa sih istri yang memang sudah lama kalau Tuhan kepingin sih punya dressing table? Ya biar bisa sambil duduk, tidak berdiri gitu di kaca, di kamar mandi, di mana? Ada orangnya? Ada? Tidak ada? Tuh, saudara, makanya Tuhan itu nyata, dia tidak hanya urus masalah saudara dan saya, tidak hanya itu. Ya, dia mengurus semuanya. Ya, bahkan saudara pernah saya disuruh Tuhan memperingatkan seseorang atas kendaraannya. Atas kendaraan yang dia pakai, Tuhan suruh saya pergi servis kendaraanmu. Pergi servis kendaraanmu. Ternyata waktu di servis ditemukan, saudara, itu rodanya memang sudah bermasalah. Dan kalau dia kecepatan tinggi, itu kemungkinan mau. Tuhan kasih tahu, Tuhan bilang suruh saya, nggak ngerti, pokoknya dia bilang Tuhan suruh kamu servis kendaraanmu, saya nggak tahu apa, pokoknya servis. Buat dia merasa apanya yang rusak, pokoknya pergi servis sana. Ya diperiksa dia kesaksian, betul Pak. Dia bilang, habis diperiksa baru tahu lah, saya nggak tahu kan. Jadi saudara, dengan saudara dan saya bergaul sama Tuhan, ya iblis dibuat tidak berdaya. Dia mau beginiin, Tuhan kasih tahu, begini, kamu ngindar gini, cepat urus mobilmu, nggak jadi kecelakaan. Ya dia beritahu ketika kita bisnis, Tuhan bilang hindari orang itu. Tuhan kasih tahu supaya semua saudara. Ya makanya kan Tuhan Yesus diapakan pun sama iblis nggak pernah kalah kan. Betul saudara, dia menang kan. Tapi kalau kita dikit-dikit, ya kan. Jadi kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Oke, baik. Sudah selesai Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Amin. Baik. Saya mau tanya beberapa orang jemaat di sini, siapa yang kepingin punya hati yang bisa menyerah sama Tuhan? Ya, aku menyerah kepadamu kehendakmu. Aku belajar menyerah kepada rencana. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang yang kepingin punya hati bisa menyerah sama Tuhan. Ya, yang mau terserah Tuhan. Aku serahkan ini Tuhan. Ya,
Kalau ada yang mau, mari berdiri. Kalau jangan ikut-ikutan, ya. Kalau memang mau berdiri aja, kita mau berdoa. Taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Beri kami hati yang ingin menyerah kepada kehendak-Mu. Hati yang rindu kehendak-Mu yang jadi. Yang rindu menyenangkan hati-Mu dalam segala hal. Mengenal Engkau lebih dalam. Bukan hanya mengenal firman-Mu, tapi kedalaman hati-Mu. Beri kami hati seperti itu mulai hari ini. Taruh tangan di telinga. Tuhan, dalam nama-Mu aku mau berdoa supaya ketulian rohani dihancurkan. Supaya ketulian rohani mulai hari ini bisa mulai mendengar, disembuhkan. Ketulian rohani disingkirkan dari anak-anak-Mu. Mereka bisa dipimpin sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus. Bisa mendengarkan suara Roh-Mu. Bisa bergaul karib dengan Roh-Mu. Sehingga setiap langkah-langkah mereka dijaga oleh Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, telinga yang mendengar, telinga yang dengar-dengaran diberikan kepadamu. Diusir dalam nama Yesus ketulian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Diurapi dan diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik. Terima perlengkapan itu. Terima pengurapan demi pengurapan yang Kau butuhkan untuk menjalani hidupmu, pekerjaanmu, tugasmu, pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima itu semua. Terima itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mimbar mau saya serahkan tadi, tapi begitu mau bilang amin, Tuhan ngomong. Satu kata. Open. Anak Tuhan yang saat ini sedang punya pergumulan dengan oven, bukan microwave. Siapa? Oven. Ada? Tidak ada? Saya mendengar dengan jelas begitu saya mau bilang amin, Tuhan bilang oven. Iya, mari maju ke depan Pak Jeffrey. Saya mau tanya. Saya sampai hari ini belum pernah ke rumahnya, jadi jangan khawatir. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi, ya. Oven untuk apa itu, Pak? Kami sudah ada ovennya oke, tapi karena Mary ingin beli satu lagi untuk bisnisnya. Iya. Iya. Jadi saya tidak tahu kenapa Tuhan. Belum pernah cerita ke saya? Iya. Ya, tetap di sini saya mau cerita sedikit. Iya. Saudara, 2 bulan lalu di dalam ibadah, ya. Tuhan ngomong tentang seorang bapak tua yang 50.000 pun tidak punya. Ya. Terus dia maju ke depan, ya. Saya bilang sama jemaat, Bapak tolong keluarkan. Dan saya tidak permalukan Bapak di depan jemaat. Tetapi Tuhan hanya beritahu bahwa Bapak tuh tidak punya uang 50.000 pun tidak punya di dalam. Dia keluarkan dompetnya, saya sumpah 30-an ribu rupiah. Ya, kemudian saya katakan jemaat, ya sudah saya tanya macam-macam, saya tanya Bapak sudah berapa tahun mengalami kesulitan ekonomi? 30 tahun. Saya katakan sama jemaat, Tuhan katakan Bapak ini tidak punya duit. Mari jemaat kita memberikan berkat kepada dia. Karena tidak Tuhan yang memberkati dari sorga, tapi kita yang sudah diberkati memberkati dia. Ya, kemudian jemaat kumpulkan uang semua. Waktu itu terkumpul 2.500.000. Ya, ternyata saudara, dia diberikan sebuah persembahan, sebuah motor. Tapi orang yang mempersembahkannya tidak mau nanggung biaya balik namanya. Jadi dia harus keluar 1,8 juta dan dia tidak punya uang karena dia punya anak waktu dia ikut doa keliling kena serangan balik, sakit, masuk rumah sakit, sehingga dia harus pinjam duit dengan bunga 25%. Dia hanya jual sate babi satu hari hanya 2 kilo maksimal. 2 kilo menjadi 60 tusuk. Satu tusuk sate 4.000. Berarti 240.000 omsetnya. Sedangkan dia punya pinjaman uang 6 juta. Dia harus bayar bunga saja 1.500.000 dan karena 25%.
Ya, dari 2.500.000 yang dikumpulkan jemaat itu, dia pakai bayar bea balik nama sepeda motor yang dia diberikan orang karena sepeda motornya sangat butut, 1,8. Kemudian ada satu orang, saudara, tetangganya yang butuh uang, menjual sebuah oven besar. Ya, oven itu sebenarnya 1 juta lebih karena besar. Tapi orang itu sangat butuh uang, dia hanya minta 300.000 dan dia beli. Ya, jadi terus kemudian saudara, saya tetap merasa saya harus ke rumahnya. Saya harus pergi rumah orang ini. Saya bawa anggota tim pelayanan kami ke rumahnya. Memang rumahnya masuk gang, nggak bisa lewat mobil. Ya, sepeda motor bisa, tapi mobil tidak bisa. Kami ke sana, dia lagi panggang sate. Ya, istrinya lagi tumis bayam. Itu yang jadi makanan. Tidak ada makanan mewah, hanya tumis bayam karena mereka sedang terlilit utang. Kemudian dia layani saya dengan menunduk, dia tidak lihat saya. Ya, dia tanya mau beli berapa, dia nunduk saja, saudara bapak itu. Saya bilang 5 saja om. Ya, berapa satu om? 4.000. Ya 5. Ya, dia ambilkan, dia bungkus. Begitu dia bungkus, dia baru pasen, dia kata. Saya bilang bukan, pasen, bukan, mah, pasen katanya. Ya sudah, terus saya duduk. Nah, dia cerita bahwa anaknya sakit karena serangan balik, dia harus keluar uang sekian. Terus ijazah anaknya tamat SMA juga ditahan karena dia tidak bisa bayar uang sekolah. Jadi itu ditahan. Ya. Nah, kemudian kami ngobrol, dia cerita bahwa dia baru dapat oven. Dan dia cerita, istrinya bilang, "Saya Pak bisa bikin roti. Dulu kami pernah usaha roti." Ya, kemudian saya ngomong sama jemaat di ibadah, jemaat mari kita kumpulkan uang. Terkumpul cukup banyak, bisa melunasi utangnya semua yang 6 juta. Dan kemudian ada satu jemaat lagi tergerak untuk memberikan dia, mencarikan dia tempat usaha. Jadi kalau Gang Pinggir Semarang itu Sabtu Minggu jadi kia-kia, pusat makanan, tapi hanya Sabtu Minggu. Jadi ada jemaat yang, terus ada satu jemaat lagi yang juga usaha kue, ya, yang kemudian bilang, "Oke Pak, saya tanggung semua loyangnya dan segala macamnya," supaya dia mulai bisa usaha. Saudara, tapi kita mau berbuat sesuatu buat orang, memperingan beban orang. Dia tidak minta. Tapi saya disuruh Tuhan, kamu ke rumahnya. Saya pergi bawa tim saya sebagai saksi. Ya, dan kami lakukan supaya mereka bisa lepas dari masalah keuangan dan bisa mandiri. Ya, saya tahu Pak Jeffrey bisa beli itu. Dia punya duit membelinya. Dia punya duit memberinya. Dia bisa, yes, absolutely. Tapi ketika Tuhan bilang dia butuh, dia tidak minta. Istrinya tidak minta. Waktu kemarin kita ngobrol, dia tidak pernah cerita istrinya mau bikin apa, dia tidak pernah. Ya, begitu saya mau bilang amin, Tuhan bilang oven. Oke, aku tidak boleh turun mimbar. Ya, saya pernah cerita rasanya sama saudara, ketika Tuhan masih bekerja, saya tinggalkan dan saya turun mimbar. Saya ditangkap, saudara, ya, di Toulouse, itu Prancis Selatan, situ saya ditangkap. Ya, sampai airport tutup, sudah malam, aku masih di airport sendiri ditahan. Ya, sejak itu saya kapok, saudara. Ya, Tuhan mau suruh saya berdiri, diturunin sama gembalanya baru saya turun. Karena apa? Ya, saya diturunin Tuhan, kok marahin dia? Saya gitu. Kalau turun sendiri saya tidak berani. Ya, jadi sekarang, saudara, kira-kira Pak Roni oven itu berapa harganya sih? Kasih yang terbaik, Pak. Iya. Kira-kira berapa itu oven? Kalau yang paling murah, enggak lah. Sedang lah. Ya. Berapa ribu? 1.000 lah. 1.000 cukup. Oke. Aduh. Ya. 5.000. Oke, baik. Wah, berarti udah tahu harganya 5.000, minimal 50% didukung. Amin. Oke. Saudara, saya tidak sedang memeras saudara. Pak Jeffrey juga tidak sedang meminta itu buat kita. Tidak. Dia tidak berharap ke kita, dia tidak pernah cerita. Bahkan tidak pernah juga ke Pak Nikolas kan? Enggak. Jadi kami aman. Jangan mungkin Pak Nikolas cerita Mas Asam suruh ngomong. Nah, tidak pernah ya Pak ya. Oke. Kita mau berbuat sesuatu supaya mimpi mereka jadi kenyataan. Alkitab bilang ada orang yang terus memberi tapi bertambah kaya. Ada orang yang terus berhemat dan bertambah terus miskin. Saya bukan pendeta terkenal. Tapi Tuhan ngajar saya, uangmu adalah uangku, kata Tuhan. Tapi sebaliknya juga, uangku adalah uangmu. Keren, kalau kebaliknya keren. Betul, saudara? Oke, sekarang kita mau mengadakan persembahan. Pak Jeffrey, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Walaupun saya tahu tidak berharap, tapi kita mau berbuat sesuatu buat mereka. Ya, karena itu terakhir tadi saya mau bilang amin, Tuhan bilang open. Oke, kita lanjut.
Yuk, siapkan persembahanmu. Berapa engkau mau berikan buat memberkati saudara kita? Ya, siapkan uang itu, jangan dengan paksa, jangan dengan duka. Engkau rela $1 kasih $1, engkau rela $2 kasih $2. Ya, saya tidak paksa bilang beri lebih banyak, bahkan terima lebih banyak, tidak. Serelamu, kita mau ambil bagian dalam menjawab kebutuhan saudara kita. Ya, kita akan mengambil bagian dalam menjawab kebutuhan saudara kita. Siapkan semuanya, ya, siapkan semuanya. Saya berharap jangan pilih yang terkecil. Amin. Amin. Iya. Bendahara. Saya tidak tahu mengapa jemaat di sini Tuhan suruh seperti ini sudah 2-3 kali. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal. Tuhan sedang mengubah apa? Si Maria punya minyak narwastu yang begitu berharga, Tuhan mau pecahin. Tuhan mau buktikan ada pemecahan sesuatu. Belajarlah berhidup mengutangi Tuhan. Belajarlah hidup memberi hutang ke Tuhan. Belajar hidup gak terikat dengan uang yang kita punya. Jangan bilang saya sendiri masih kurang. Kalau engkau lebih, percaya engkau tidak akan pernah bisa memberi. Kalau tidak bisa memberi dalam kekurangan. Kalau dalam kurang aja bisa beri, besok dikasih lebih, pasti bisa beri lebih. Ya. Jadi kita berdoa sebelum mimbar saya serahkan. Bapak, terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Kami sudah lakukan bagian kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah berutang kepada kami. Engkau akan ganti semuanya. Apa yang sudah Engkau pinjam dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan selalu penuh dengan mujizat. Selalu penuh dengan tanda-tanda dan kuasa. Selalu penuh dengan tanda-tanda yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima.